Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ilah hadirun itaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad alayha mabadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan, akhwat, majelis soldah yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan di pagi hari ini, ya di hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun di majelis yang insya Allah dimuliakannya, itu di majelis ilmu. Karena kita sudah paham bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan insya Allah di kesempatan di pagi hari ini kita akan coba membahas terkait dengan tema, ya, melanjutkan kajian-kajian kita terkait dengan Palestina di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kajian di pagi hari ini kita akan coba telah berkenaan dengan, ya, hubungan mesra ataupun jalinan harmonis antara Baitul Maqdis dan juga Nusantara, antara Palestina dan negeri kita Indonesia, ya. Di dalam tampilan slide ini judulnya The Short History of Palestina-Indonesia Relationship, ya, yang mananya adalah sejarah ringkas, ya, hubungan di antara Palestina dan Indonesia, ya. Nah, ini berbicara berkenaan dengan fakta yang ada begitu, ya, bahwa ternyata negeri kita, ya, Nusantara Indonesia itu sudah terjalin hubungan yang sangat erat dan juga demikian harmonis dan juga demikian mesranya antara dua bangsa muslim ini, ya, baik Nusantara Indonesia ataupun, ya, kaum muslim yang ada di wilayah Palestina, ya. Dan kita tahu bahwasanya, ya, berbicara berkenaan dengan hubungan mesra ataupun jalinan harmonis antara Baitul Maqdis dan Nusantara, kita bisa menyaksikan, ya, dari apa yang pernah terjadi sekian lama begitu, bahwa hubungan negeri kita, ya, hubungan antara Indonesia dengan Palestina itu telah terjalin sekian lama, ya. Terlebih dengan adanya Islamisasi yang dilangsungkan di Jawa Dwipa, ya, semenjak permulaan abad ke-15 miladi, ya. Hubungan kedua bangsa muslim ini terjadi semakin harmonis. Nah, kalau kita lihat tampilan dari gambar yang kita tampilkan dalam slide ini adalah monumen, ya, Kesultanan Islam Samudra Pasai yang ada di wilayah Nangro, Aceh Darussalam. Karena ini erat kaitannya dengan apa? Dengan puncak kemegahan, ya, Kesultanan Islam yang ada di wilayah Nangro, Aceh Darussalam, yang di situ juga ada peran pentingnya dalam upaya Islamisasi Nusantara sekaligus juga Islamisasi yang ada di Pulau Jawa, ya. Kita akan bisa menyaksikan apa yang terjadi, ya, bahwasanya Islamisasi Nusantara itu, ya, sejak Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 miladi, ya. Bahkan di dalam buku karya dari Buya Hamka yang judulnya adalah Sejarah Umat Islam jilid yang ketiga dan jilid yang keempat. Kemudian juga di dalam buku beliau yang lain yang judulnya adalah, ya,
dari perbendaharaan lama, ya, beliau katakan bahwa Islam telah sampai ke Nusantara itu semenjak abad ke-7. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu ya masih ada di antara para sahabatnya. Kemudian juga ya di dalam buku karya ya seorang profesor dari Balochistan atau negeri Pakistan yang ada di Hindia di wilayah Asia Selatan ya. Beliau itu yang kemudian kita kenal sebagai Profesor Dr. N. Abdallah ya di dalam buku yang terbit tahun 1980 judulnya adalah The Adventure of Islam in Indonesia. Beliau katakan bahwa Islam telah sampai ke wilayah Asia Selatan, ke wilayah Asia Timur, termasuk juga ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia itu semenjak baginda Nabi Muhammad SAW itu masih ada. Artinya apa? Pada abad ke-7. Kemudian juga sosok ajengan terutama di Tatar Sunda yang kita kenal sebagai Mama Ajengan, Kiai Haji Abdullah bin Nuh pun mengamini hal yang sama, bahwa Islam masuk ke Nusantara dan juga ke Tatar Sunda itu semenjak abad ke-7 Masehi, bahkan ketika Rasulullah SAW itu masih ada. Jadi berbicara terkait dengan data faktual, kapan Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia, termasuk juga ke Jawa Dwipa, itu justru berlangsung semenjak baginda Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya kalau kita berbicara terkait dengan data faktual, maka dengan keberadaan komplek makam Mahligai yang ada di wilayah Tapanuli ya, yang ada di Sumatera Utara ya, yang ada di Barus ya, di komplek makam tinggi kita akan menemukan makam panjang yang kemudian dikenal sebagai komplek pemakaman Syekh Mahmud Barus. Dan kalau berbicara berkenaan dengan Syekh Mahmud Barus tadi, maka ini adalah bukti otentik terkait dengan ya, Islam telah masuk ke Nusantara semenjak abad ke-7. Kenapa di batu nisan dari Syekh Mahmud Barus itu ya, itu menyebutkan angka sekira 680-an yang mananya itu adalah abad ke-7 Miladiah. Jadi Islam telah sampai ke negeri kita semenjak apa? Semenjak abad ke-7. Bahkan berbicara data faktual ya pada tahun 628 Miladiah bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu telah mengutus duta-duta dakwahnya ke seluruh penjuru dunia ya, hamlud dakwah ilal alam. Di antaranya baginda Nabi mengutus Dihya Khalifah Al-Kalbi ke kota Konstantinopel untuk menemui Kaisar Heraklius, The Great Herakles, ya, penguasa Romawi Bizantium. Kemudian juga mengutus Hoti bin Abi Baltoah begitu. Untuk apa? Untuk datang ke ibu kota kekuasaan orang-orang Mesir yang ada di delta Sungai Nil, yaitu ke istana Al-Maukukis yang ada di Alexandria. Kemudian juga baginda Nabi mengutus Abdullah bin Huzafa As-Sahmi untuk datang ke ibu kota Madain yang ada di Ktesifon dinasti ya Kisro Persia Sasania. Kemudian juga ya baginda Nabi mengutus Amru bin Abi Umayyah untuk datang ke negeri Habasyah menemui ya raja atau Najasyi As-Soma bin Abraj begitu. Sedangkan Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ke wilayah Sasaniyah, ke wilayah kekisraan Persia yang ada di Madain Ktesifon itu untuk menemui ya Kisro ya Abru Waiz ya bin Hormuzan bin Anushirwan Sahansah. Demikian pula ada sahabat Nabi ya Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Mu'az ya untuk apa? Untuk datang ke wilayah Hadromi dan juga ke wilayah Yaman dan Oman untuk berdakwah pada abad ke-7. Kemudian juga mengutus Qusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib untuk apa? Untuk berdakwah ke wilayah Samarkand dan Khurasan, berdakwah ke kalangan orang-orang Turki ya Tartar dan juga Mongol. Dan ternyata ada satu kabilah suku Ta'syih yang ada di Jazirah Arabia itu meminta izin kepada baginda Nabi untuk mengarungi samudra untuk berlayar ke negeri yang dikenal sebagai negeri Al-Masriq Al-Aqsa atau negeri timur terjauh, yaitu negeri kita Nusantara Indonesia, menuju kepulauan Syamatirah, menuju kepulauan Sumatera untuk berlabuh di pelabuhan Al-Fansur, yaitu pelabuhan Barus. Suku Ta'syih ini adalah suku ya yang kemudian dikenal sebagai sukunya Abdullah ya bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan beliau itu ikut berlayar bersama suku Ta'syih menuju negeri Syamatirah di
pelabuhan Al-Fansur menuju pelabuhan Barus untuk apa? Berniaga sekaligus juga berdakwah. Dan di antaranya juga bukan hanya Abdullah bin Mas'ud tapi juga ada kakaknya yaitu ya Muhammad bin Mas'ud atau juga yang disebut sebagai Mahmud bin Mas'ud radhiyallahu an. Inilah yang kemudian erat kaitannya dengan ya keberadaan makam panjang di Komplek Mahligai yang ada di wilayah Pelabuhan Barus ya yang disebut sebagai Komplek Pemakaman Syekh Mahmud Barus. Nah, Syekh Mahmud Barus itu adalah yang kita kenal juga sebagai Mahmud bin Abdurrahman ya bin Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, cucu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian wafat di wilayah Barus sekira tahun 680-an. Nah, inilah generasi yang dulu itu juga ikut terlibat dalam upaya untuk Islamisasi Nusantara pada abad ke-7. Data faktual ini yang kemudian disajikan oleh Buya Hamka di dalam buku beliau dari Perbendaharaan Lama berkenaan dengan adanya suku Ta'syih ya dari Jazirah Arabia yang datang untuk berdakwah dan meminta izin langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW semenjak tahun 628 Miladiah. Berikutnya juga ya Islamisasi Nusantara itu ya khususnya terkait dengan keberadaan ya Islamisasi yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam itu kita lihat ya bahwa wilayah Jempa ya yang ada di wilayah Aceh Utara agak ke timur begitu ya itu juga ya sudah muncul ya entitas politik Islam ya dalam bentuk Kesultanan Islam semenjak tahun 770 Miladiah ketika Abdullah Al-Hin begitu ya datang ke wilayah Jempa dan menikahi ya sosok yang kemudian putri dari Merah Jempa, penguasa Jempa pada waktu itu yang dikenal sebagai sosok Mayang Seledang begitu. Dan setelah itu punya anak ya. Anaknya itu kemudian ya dinikahi ya oleh sosok yang kemudian datang dari wilayah Persia yang kemudian disebut sebagai Syahriansah Salman Al-Farisi atau juga dikenal juga sebagai Sasaniyah Salman begitu. Yang pada tahun 777 melanjutkan kepemimpinan mertuanya untuk menjadi sultan yang ada di wilayah Jempa. Berikutnya juga ya tak lama setelah itu sekira kurang lebih ya 70 tahun kemudian, wilayah Kesultanan Jempa itu kemudian dipersatukan di dalam kekuasaan Perelak. Kekuasaan Perelak itu adalah Kesultanan Islam kedua yang ada di Nangro Aceh Darussalam yang dipimpin oleh sosok Syed yang kemudian dikenal sebagai Syed Maulana Abdul Aziz Shah begitu. Yang kemudian meneruskan kepemimpinan dari para pendahulunya yang ada di Kesultanan Jempa. Hingga kemudian ya Kesultanan Islam yang paling megah ya paling besar yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam itu dengan keberadaan dari Kesultanan Islam Samudra Pasai yang kemudian sultan yang pertamanya kita kenal sebagai Sultan Malikus Soleh yang berkuasa semenjak tahun 1267 dan wafat pada tahun 1297 dan makamnya ini kan kemudian diteliti oleh Sir Christian Nukuronyo yang menyatakan bahwa Islam telah masuk ke wilayah Nangro Aceh Darussalam itu pada abad ke-13. Kenapa? Dia meneliti komplek makam dari Sultan pertama dari Samburapasai, yaitu Malikus Soleh begitu. Nah, berbicara terkait dengan fakta terkait dengan keberadaan dari ya kerajaan Samburapasai, maka kita akan lihat ya bahwa warna yang ada di Kepulauan Suwarna Bumi atau Suwarna Dwipa atau Syamatira atau Andalas ataupun wilayah Sumatera dan Malaka Semenanjung Pamalayu itu adalah merupakan wilayah kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Islam Samudra Pasai, yaitu Kesultanan Islam paling megah yang berdiri semenjak abad ke-13 1267. Nah, ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, warna hijau tua itu adalah wilayah kekuasaan teritorial yang dikuasai secara penuh. Sedangkan yang berwarna hijau muda itu adalah wilayah kekuasaan Samudra Pasai yang kemudian itu diperintah dan dikuasakan kepada raja penguasa bawahan dari Samudra Pasai pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa pada abad ke-13 itulah kemudian Samudra Pasai menguasai teritorial Indonesia yang ada di wilayah paling barat.
dan juga wilayah bagian utara. Dan mereka inilah yang kemudian melangsungkan Islamisasi ya yang ada di Nusantara ya, dan juga melangsungkan Islamisasi periode berikutnya pada abad ke-15, yaitu apa? Mengislamkan Jawa Dwipa ya, dan tentu dengan bantuan dari ya para alim ulama yang berasal dari Asimah Daulah, dari pusat ibu kota, baik itu yang kemudian ada di wilayah ini apa namanya itu Kairo, Fustat begitu. Kemudian juga berkat dukungan ya dana dan juga dukungan dari ini dari apa pemerintahan kesultanan disebut sebagai oleh orang Jawa sebagai Sultan Ngerum. Kalau kata orang Sunda sebagai Sultan Rum, yang mananya adalah penguasa tanah Rumelia, yaitu apa Sultan ya Turki Utsmaniyah begitu. Kita lihat fakta yang pertama bahwa pada tahun 1238 sosok bahariawan terkemuka dari wilayah Mesir dan Palestina adalah yang kemudian kita kenal sebagai Laksamana Laut atau bahariawan Nazimuddin Al-Kamil ya. Nazimuddin Al-Kamil itu berasal dari ya orang-orang Mamlukiyah yang menguasai wilayah Baitul Maqdis Palestina hingga ke wilayah Fustat Kairo yang pada waktu itu pada tahun 1238 berdasarkan kitab Sulalatus Salatin yang berkembang ya yang beredar di wilayah Nangru Aceh Darussalam, beliau inilah yang pertama kali menyuarakan bagaimana ya keadaan yang ada di Asimah Daulah, yang ada di pusat ibu kota yang ada di Timur Tengah berkenaan dengan perang Sabil menghadapi perang Salib. Ya, pada tahun 1238 Najibuddin Al-Kamil, ya orang Mamlukiyah yang menguasai wilayah Baitul Maqdis Palestina hingga Fustat Kairo Mesir, itu datang ke wilayah Nangru Aceh Darussalam, dan pada waktu itu kemudian beliau mendapatkan sambutan dari para penguasa yang ada di wilayah Puralak ataupun yang ada di Pasai pada waktu itu, yaitu apa? Menyuarakan terkait dengan ya dahsyatnya perang salib, khususnya perang salib yang ke-6 dan perang salib yang ke-7. Sekaligus juga disuarakan terkait dengan bagaimana peran kaum muslim yang ada di Nangru Aceh Darussalam, kaum muslim yang ada di Nusantara dalam upaya untuk ya terlibat ya dalam perang ya Sabil menghadapi perang salib, menghadapi kekuatan orang-orang Jerman ataupun orang-orang Prancis yang pada perang salib yang ke-6 itu orang Jerman di bawah kuasa Frederick, Kaisar Frederick. Kemudian ya ketika perang salib yang ke-7, ketika kaum muslim yang ada di wilayah Mesir dan Palestina menghadapi kekuatan ya pasukan Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis pada waktu itu. Nah, oleh karena itu kemudian Nazimuddin Al-Kamil datang ke wilayah Nangru Aceh Darussalam untuk menyuarakan ya bagaimana perang Sabil menghadapi perang salib yang ada di wilayah Baitul Maqdis Palestina hingga sampai ke wilayah Fustat Kairo Mesir pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut dalam kitab Sulalatus Salatin pun diungkap bahwa sosok ya Laksamana Laut Najibuddin Al-Kamil yang menyuarakan perang salib, perang Sabil yang ada di wilayah Palestina Baitul Maqdis itu pun ya mempusakai sosok penguasa yang ada di wilayah Pasai pada waktu itu yang kemudian namanya dikenal sebagai Merah Silu. Dan Merah Silu itu kemudian pada tahun 1267 itu kemudian dianugerahi ya dipusakai sebagai sultan dengan gelar ya Sultan Malikus Soleh. Dan yang menganugerahi gelar Sultan Malikus Soleh ini adalah tersebutkan sosok yang kita kenal sebagai ya Najibuddin Kamil. Sosok apa? Sosok Laksamana Laut dari Daulah Mamlukiyah yang tiba di wilayah Samudra, tiba pula di wilayah Pasai, tiba pula di wilayah Jempa, tiba pula di wilayah Perlak pada waktu itu. Dan beliau inilah yang kemudian mempusakai ya Sultan kepada Merah Silu yang kemudian gelarnya adalah Malikus Soleh. Dan gelar Malikus Soleh ini adalah gelar ya nama juang ya, nama gelar ya nama dari ya sosok ya Amir Al-Afdal. Amir Al-Afdal itu adalah putra dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Al-Afdal itu nama gelar kesultanannya itu adalah Al-Afdal Al-Ayyubi Sultan Malikus Soleh. Oleh karena itu kemudian Merah Silu pun digelari oleh Najibuddin Al-Kamil sebagai Sultan Malikus Soleh.
Ini untuk menunjukkan bagaimana hubungan yang erat antara Baitul Maqdis Palestina Yerusalem ya dengan apa? Dengan negeri kita. Termasuk juga gelar sultannya pun, gelar penguasa muslimnya pun itu kemudian dipusakai sebagaimana gelar sultan penguasa muslim pembebas Yerusalem yang kemudian menguasai wilayah Baitul Maqdis yang mempusakai untuk memuliakan Baitul Maqdis Palestina. Berikutnya kita lihat juga ya, pada tahun 1297 hingga tahun 1326 ya. Kita tahu putra dari ya Merah Silu Sultan Malikus Soleh itu kemudian setelah wafatnya Merah Silu, sudah wafatnya Sultan Malikus Soleh penguasa pertama dari kerajaan Islam atau Kesultanan Islam Samudra Pasai itu meneruskan kepemimpinan bapaknya. Dan nama asli ya sosok dari Malik Al-Zahir itu nama aslinya adalah Muhammad ya. Maka kemudian beliau pun dipusakai namanya adalah Malik Al-Zahir yang pertama yang telah mempersatukan ya wilayah Samudra Pasai dengan Perilak menjadi satu kekuatan bersama di bawah naungan Kesultanan Islam yang tunggal. Maka gelarnya pun disebut sebagai Malik Al-Zahir yang maknanya adalah Malik itu adalah sang penguasa atau sang raja, Al-Zahir itu yang nampak nyata. Ini pun gelar yang melekat pada para sultan Mamluk ya, yang kemudian mereka ini menjadi para pelindung Khalifah Bani Abbas. Kita tahu ya, Khalifah Bani Abbas itu pada tahun 1258 itu dihancurkan oleh siapa? Oleh pasukan Tartar Mongol yang kemudian itu adalah dipimpin oleh Hulagu Khan bin Tughril Khan bin Temujin Genghis Khan telah memorak-porandakan ya kehalifan Islam yang ada di wilayah kota Baghdad Bani Abbasiyah dan mereka pada tahun 1200 ya 58 dihancurkan, maka pada tahun 1261 ya mereka kemudian itu dilindungi ya dihormati dimuliakan oleh para sultan Mamluk ya di antaranya yang pertama itu adalah Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz ya yang kemudian mampu ya memerangi dan juga mampu mengalahkan orang-orang Tartar Mongol yang di bawah kuasa panglima perang mereka yaitu adalah Panglima Kit Bukanoyan di dalam perang Ain Jalut begitu tahun 1290. Nah, 1260 dan kita tahu bahwa semenjak itulah kemudian Al-Mustansir Billah yang kemudian menjadi khalifah Bani Abbasiyah itu dilindungi oleh penguasa Kairo yaitu Sultan ya yang kemudian kita kenal sebagai Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz sekaligus juga kemudian kita berbicara terkait dengan fakta berikutnya Sultan Baibars itu kemudian melanjutkan kepemimpinan Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz. Pada periode berikutnya ada sosok ya pelindung dari Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di Kairo pada waktu itu namanya adalah Malik Al-Zahir dan Malik Al-Zahir ini pun ya dipusakai kepada penguasa yang ada di wilayah Samudra Pasai yang telah mempersatukan wilayah Samudra, wilayah Pasai dan wilayah Perilak serta wilayah Jumpa pada waktu itu dalam satu kepemimpinan yang sama begitu. Berikutnya ya Sultan keempat dari Samudra Pasai yang namanya adalah Malik Al-Zahir yang kedua yang berkuasa pada tahun 1332 hingga tahun 1349 yang pada waktu itu beliau dikunjungi oleh Imam Ibnu Battutoh dari Maghribil Aqsa dari wilayah Maroko yang sedang berkeliling dunia untuk mencatat berbagai ya kehidupan kaum muslim dari Maroko hingga Merauke, dari Malaka hingga Maluku. Dan beliau itu kemudian menuliskannya di dalam buku Risalah Ar-Rihlah. Dan juga beliau juga secara khusus ketika tiba di wilayah Samudra Pasai itu kemudian beliau berlabuh selama kurang lebih 2 bulan lamanya di wilayah Kesultanan Islam Samudra Pasai. Dan di situ pun kemudian beliau menulis apa yang kita kenal sebagai kitab Kanzul Ulum yang mengisahkan terkait dengan Islam dan Islamisasi yang ada di Nusantara. Khususnya kemudian beliau di dalam kitab Kanzul Ulum tadi berwasiat kepada siapapun di antara raja penguasa dunia raja penguasa dunia Islam yang punya keinginan untuk
ya menyambut apa yang diharapkan oleh penulis kitab, yaitu Imam Muhammad bin Battutah, bahwasanya setelah beliau berkunjung ke wilayah Nusantara, khususnya ke Biladil Jawi, ke wilayah Jawa, beliau menemukan fakta bahwasanya di wilayah Nusantara sudah banyak muslimnya dan juga sudah ada bentuk kerajaan dan kesultanan Islam yang menerapkan syariat Islam. Namun ketika beliau mengunjungi Jawa Dwipa, mengunjungi Pulau Jawa, Imam bin Battutah pada waktu itu menyatakan bahwa negeri yang dikenal sebagai Biladil Jawi, yaitu Jawa Dwipa atau Al-Jawi, itu belum banyak muslimnya. Ya, kemudian juga belum ada satupun kerajaan yang kemudian disebut sebagai kekuasaan Islam dan belum ada raja penguasa entitas politik Islam yang ada di Jawa Dwipa. Makanya kemudian di dalam kitabnya tadi beliau menyeru kepada siapapun pemimpin penguasa muslim yang punya kuasa, punya kemegahan, punya keistimewaan, hendaknya menyambut apa yang diharapkan oleh penulis kitab, yaitu Imam Muhammad bin Battutah. Untuk apa? Menyambut seruannya untuk mengislamkan Biladil Jawi, mengislamkan Al-Jawi, mengislamkan Jawa Dwipa, karena mayoritas penduduknya masih diliputi dengan Trimurti, dengan ajaran Hinduism dan juga Buddhism. Oleh karena itu kemudian kepada siapapun pemimpin penguasa muslim yang memiliki keleluasaan, maka harapan penulis kitab itu adalah untuk mengislamkan Jawa Dwipa sekaligus juga mengislamkan kerajaan-kerajaan Hindu ataupun Buddha yang ada di Jawa Dwipa pada waktu itu. Dan kemudian kitab Kanzul Ulum tadi itu dihadiahkan oleh penulis kitab, yaitu Imam Muhammad bin Battutah, kepada Sultan Muhammad yang kemudian berkuasa di wilayah Maghribil Aqsa, di wilayah Maroko. Dan setelah itu kemudian Imam bin Battutah itu wafat. Dan kitab Kanzul Ulum itu diteruskan penulisannya, kemudian disalin sedemikian rupa oleh murid-murid dari Imam Muhammad bin Battutah. Di antaranya adalah sosok yang dikenal sebagai Maulana Muhammad Al-Maghribi, begitu. Dan kita perhatikan lebih lanjut Sultan kelima dari Samudra Pasai yang kemudian dikenal sebagai Sultan Zainal Abidin yang pertama atau juga nama panjangnya itu adalah Zainal Abidin Bahiyansa pada tahun 1349 hingga kemudian berkuasa tahun 1406. Ketika tahun 1406 beliau juga ikut aktif berdakwah ke wilayah Keraton Trowulan yang ada di Mojokerto, wilayah Imperium Mojopahit. Yang pada waktu itu Sultan ke-5 Samudra Pasai yaitu Zainal Abidin Bahiyansa itu tergerak untuk menyambut apa yang diserukan oleh Imam Muhammad bin Battutah untuk mengislamkan Jawa Dwipa. Dan pada waktu itu Sultan ke-5 dari Samudra Pasai Zainal Abidin Bahiyansa pada waktu itu mengantarkan 2 orang duta yang kita kenal sebagai Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dan juga adiknya yaitu Maulana Ishaq Asmarkand. Syekh Ishaq Asmarkandi kata orang Jawa, yaitu berasal dari Samarkand, berasal dari wilayah Uzbekistan. Dan berbicara berkenaan dengan data faktual Islamisasi yang ada di Jawa Dwipa, sebelumnya sudah ada 2 orang duta yang kemudian dikirim pula oleh Sultan keempat dari Samudra Pasai, Al-Malik Az-Zahir, yang mendapatkan saran dari Imam Muhammad bin Battutah. Sosok yang kemudian 2 orang tadi dikenal sebagai wali sepuh. Mereka ini adalah sosok yang dikenal sebagai Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar. Orang Jawa mengenalnya sebagai Syekh Jumadil Kubro. Sedangkan yang kedua adalah Maulana Muhammad Al-Bakir. Orang Jawa mengenalnya sebagai Syekh Subakir. 2 orang duta sudah ada di Pulau Jawa, kemudian ditambahkan dengan 2 orang duta berikutnya yang kita kenal sebagai Maulana Malik Ibrahim dan juga Maulana Ishaq Asmarkand. Maka di Pulau Jawa sudah ada 4 orang duta.
Maka kemudian ya ketika tahun 1404 ya Sultan Turki Utsmani yang namanya adalah Sultan Muhammad Han I Jalabi naik tahta untuk meneruskan kepemimpinan bapaknya yang semenjak tahun 1402 itu beliau itu kemudian kalah perang menghadapi kekuatan Amir Timur Leng dari kekuasaan Mongol Samarkand yang memorak-porandakan kekuasaan orang-orang Turki Utsmani dalam perang Angora, perang Ankara tahun 1402. Maka Sultan Bayezid Yildirim itu kemudian ditawan oleh Amir Timur Leng. Dan setelah itu semenjak tahun 1402 hingga 1404 terjadilah gegar yang ada di wilayah pemerintahan Turki Utsmani antara kuasa Rumelia dengan kuasa Anatolia, antara kekuasaan Edirne dengan kekuasaan Bursa, antara kekuasaan yang kita kenal di wilayah Amasya dengan kekuasaan yang ada di wilayah Manisa. Itu ribut sesama keluarga dari Turki Utsmani hingga muncullah sosok penguasa berikutnya yang cerdas cendekia, sosok yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Han I Jalabi bin Sultan Bayezid Yildirim. Dan ketika penguasaannya semenjak tahun 1404, beliau itu kemudian mendapatkan hadiah dari sultan yang ada di Maghribil Aqsa, Maroko. Sultan Muhammad menghadiahkan salinan kitab Kanzul Ulum karya dari Imam Muhammad bin Batuta yang kemudian juga telah disempurnakan oleh muridnya yang kita kenal sebagai Maulana Muhammad Al-Maghribi. Dan setelah kemudian Sultan Muhammad Han I Jalabi mengetahui isi kitab dan juga wasiat harapan besar dari almarhum Imam Muhammad bin Batuta yang sudah pulang ya gitu ya ke rahmatullah pada waktu itu setelah dibaca kitabnya itu adalah berupa harapan dari siapapun pemimpin penguasa muslim yang punya keleluasaan dan punya kemegahan untuk mengislamkan wilayah yang kemudian dikenal sebagai Biladil Jawi atau Jawa Dwipa pada waktu itu. Maka dengan kuasa dari Sultan Muhammad Han I Jalabi yang kemudian dikenal sebagai penguasa tanah Rumelia, ya penguasa tanah Anatolia, yang orang Jawa menyebutnya sebagai Sultan Rum atau Sultan Rum begitu. Karena apa? Karena pendahulunya bapaknya yaitu Sultan Bayezid Yildirim dalam tahun 1397 itu berhasil mengalahkan pasukan salib dalam perang Nikopolis yang ada di wilayah Yunani pada waktu itu. Maka semenjak itulah kemudian Sultan Barkuk dari Mamlukia dan Khalifah Mutawakil Allah yang pertama dari Khilafah Bani Abbasiyah yang ada di wilayah Fustat Kairo mempusakai menggelari Sultan Bayezid Yildirim sebagai Sultan Rum, penguasa tanah Rumelia di wilayah Nikopolis Yunani. Maka dalam konteks itu kemudian gelar penguasa tanah Rumelia atau Sultan Rum atau Sultan Rum itu melekat pada Bayezid Yildirim dan anak keturunannya para penguasa dari pemerintahan Turki Utsmani pada waktu itu. Maka pada waktu tahun 1404-1408 Sultan Muhammad Han I Jalabi mengirimkan duta-dutanya yang kita kenal sebagai 5 orang duta untuk melengkapi ya 9 orang duta yang kemudian berdakwah di Pulau Jawa yang kita kenal dalam upaya untuk mengislamkan Jawa Dwipa. Di antaranya kalau kita berbicara berkenaan dengan data faktual dan data historis yang ada, ya, semenjak kurang lebih 1404 hingga tahun 1408, para duta berdatangan ke Jawa Dwipa. 2 orang wali sepuh itu sudah ada, yaitu Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar, Syekh Jumadil Kubro, kemudian juga Maulana Muhammad Al-Bakir, Syekh Subakir, itu sudah ada di Jawa Dwipa. Kemudian ditambahkan oleh sultan yang ada di Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin Bahyansa. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau kita kenal sebagai Sunan Gresik. Yang kedua adalah adiknya yang juga kita kenal sebagai Maulana Ishak Asmarkon atau orang Jawa mengenal sebagai Syekh Ishak Asmarkondi begitu. Dan oleh Sultan Muhammad Han I Jalabi dari pemerintahan Turki Utsmani, maka beliau mengirimkan 5 orang duta berikutnya untuk menggenapi 9 orang duta yang kita kenal sebagai Majelis Wali Songo ataupun ya Dewan Salapan kata orang Sunda.
Mereka inilah yang kemudian 5 orang duta yang dikirim oleh Sultan Muhammad I Jalabi. Yang pertama adalah Maulana Malik Israel dari Turki. Kemudian yang kedua adalah Maulana Muhammad Al-Maghribi, murid dari Imam Muhammad bin Battutoh, penulis kitab Kanzul Ulum. Kemudian yang ketiganya itulah Maulana Ali Al-Akbar dari Persia, begitu ya. Kemudian yang keempat dan kelimanya ini yang kemudian istimewa, yaitu apa? 2 di antaranya itu berasal dari Baitul Maqdis. Namanya adalah Maulana Hasanuddin dan juga Maulana Aliyuddin. Jadi genaplah ya 5 orang duta diutus oleh Sultan Muhammad I Jalabi untuk berdakwah di wilayah yang dikenal sebagai Biladil Jawi atau Jawa Dwipa atau Pulau Jawa hari ini. Mereka inilah yang kemudian 5 orang duta tadi untuk melengkapi ya menjadi 9 orang duta yang kita kenal sebagai Majelis Wali Songo generasi yang pertama yang berdakwah di Pulau Jawa. 2 di antaranya berasal dari Baitul Maqdis Palestina. Pertama adalah Maulana Hasanuddin, yang kedua adalah Maulana Aliyuddin. Mereka ini kemudian yang berdua dari Baitul Maqdis tadi itu medan dakwahnya di Tatar Sunda dari mulai Pantura Jawa hingga kemudian sampai ke wilayah ya Banten ya Surosawan ya. Pada waktu itu kalau kita lihat bahwa mereka juga sampai masuk ke wilayah tanah Parahyangan untuk berdakwah. Bahkan dikisahkan pula sosok yang dikenal sebagai Maulana Aliyuddin itu bertemu dengan kesatria Sunda yang dikenal sebagai Ki Hyang Santang, anak ketiga dari Prabu Wangi ya. Ini Pamanah Rasa ya, Pangeran Jaya Dewata Sri Baduga Maharaja, penguasa Galuh Pakuan Pajajaran yang ada di wilayah Kawali Ciamis. Jadi Ki Hyang Santang ini kemudian bertemu dengan Maulana Aliyuddin dari Baitul Maqdis Palestina. Makanya kemudian berbicara berkenaan dengan sosok bahwa Ki Hyang Santang atau Kian Santang bertemu dengan Baginda Ali. Nah, Baginda Ali itu adalah Maulana Aliyuddin min Filistin, yaitu apa? Maulana Aliyuddin yang berasal dari Baitul Maqdis Palestina bertemu dengan kesatria Sunda Ki Hyang Santang, putra ketiga dari Prabu Wangi ya, Pamanah Rasa Jaya Dewata Sri Baduga Maharaja yang hidup pada abad ke-15. Karena ini menunjukkan fakta bahwa Islamisasi Jawa Dwipa yang dilangsungkan oleh Maulana Aliyuddin itu medan dakwahnya ada di Tatar Sunda pada waktu itu. Berikutnya kita lihat ya, dari Palestina menuju Demak begitu. Dalam konteks Islamisasi yang dilangsungkan oleh Majelis Wali Songo di generasi-generasi berikutnya. Di generasi yang kedua dan ketiga ya, Majelis Wali Songo ya yang berdakwah di Biladil Jawi atau di Jawa Dwipa itu, kita akan mengenal sosok yang disebut sebagai Maulana Usman Haji ya, yang merupakan putra dari penguasa Palestina pada waktu itu yang kemudian dikenal sebagai Syahid Fadl Ali Murtado yang nasabnya nyambung kepada Syahid Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi di generasi yang kedua, generasi yang ketiga begitu ya, dalam konteks Majelis Wali Songo yang berdakwah di ya Biladil Jawi pada waktu itu, ada sosok alim ulama yang berasal dari Baitul Maqdis juga. Namanya adalah Maulana Usman Haji bin Syahid Fadl Ali Murtado ya, yang nasabnya juga nyambung kepada sosok ya Syahid Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Beliau ini kemudian ya pada waktu di mana kuasa ya Kesultanan Demak pada waktu itu ada dalam kuasa Raden Fatah atau Adipati Jinbun atau Sultan Muhammad Al-Fatah bin Brekertabumi Prabu Brawijaya yang kelima. Karena kita tahu ya bahwa penguasa Demak itu adalah
putra tunggal dari Bre Kertabumi Prabu Brawijaya kelima, penguasa keraton Trowulan Imperium Mojopahit yang ada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Setelah menikahi sosok yang berasal dari wilayah Indochina, ada yang menyatakan dari Champa, Kamboja, Vietnam. Ada juga yang kemudian dibawa oleh Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming Tiongkok, ya. Namanya adalah Putri Xiu Banci. Putri Xiu Banci tadi itu kemudian dinikahi oleh Bre Kertabumi Prabu Brawijaya yang kelima. Dan dari pernikahan antara Bre Kertabumi Prabu Brawijaya kelima itu, ya, dengan Putri Xiu Banci punya anak yang kemudian disebutnya sebagai Jin Bun, begitu. Nama ininya apa, nama Jawanya adalah Raden Fatah, ya. Nama Islamnya adalah Muhammad Al-Fatah. Muhammad Al-Fatah pada tahun 1478 beliau kemudian menjadi penguasa Demak Bintoro dalam bentuk kesultanan, dan beliau pun mengangkat, ya, guru ngajinya yang kita kenal sebagai Syed Ali Rahmatullah bin Maulana Malik Ibrahim itu sebagai penasihat kerajaan, sekaligus juga sebagai ini apa namanya itu ketua Mahkamah Syariah, Dewan Mahkamah yang ada di Kesultanan Islam Demak Bintoro yang memusatkannya itu di wilayah Gelagahwangi, Jawa Tengah, di wilayah Demak hari ini. Nah, pada waktu itu kemudian Syed Ali Rahmatullah atau yang kita kenal sebagai Raden Rahmat, ya. Raden Rahmat itu atau Syed Ali Rahmatullah tadi putra dari Maulana Malik Ibrahim, putra dari Sunan Gresik. Makanya kemudian Syed Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat tadi berdakwah di Pelabuhan Ampel Denta, Surabaya. Beliau lebih lazim dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Ampel pada waktu itu menjadi penasehat kesultanan dan juga menjadi ketua Dewan Mahkamah Syariah yang ada di Gelagahwangi, Demak Bintoro pada waktu itu. Dan beliau mengusulkan kepada Raden Fatah sebagai Sultan yang ada di Demak untuk mengangkat Maulana Usman Haji bin Sayyid Fadl Ali Murtado dari Baitul Maqdis Palestina sebagai imam masjid di Kesultanan Demak. Bahkan kemudian karena kepakarannya dalam ilmu kekesatrian dan ilmu militer, beliau itu kemudian diangkat pula sebagai panglima perang, Amirul Juhad di wilayah Demak Bintoro pada waktu itu. Dan sosok Maulana Usman Haji pun itu kemudian pernah pula disarankan oleh penguasa Demak untuk menjadi pelatih, ya, para senapati, banaspati, dan telik sandi di kalangan elit Bayangkari, ya, para pasukan tentara militer dari Keraton Trowulan yang semenjak tahun 1478 Keraton Trowulan yang ada di wilayah Mojokerto, ya, Jawa Timur, ya, di bawah Imperium Kerajaan Majapahit itu sudah menjadi wilayah keadipatian, wilayah kegubernuran dari wilayah Kesultanan Islam Demak Bintoro pada waktu itu. Karena semenjak tahun 1478, ya, Majapahit tunduk pada kekuasaan Demak, ya. Itu terjadi, ya, pada tahun 1478. Maka kemudian karena kepakaran Maulana Usman Haji yang berasal dari Baitul Maqdis Palestina tadi, maka beliau pun diangkat menjadi pelatih para senapati, banaspati, telik sandi, para bayangkari Keraton Trowulan yang merupakan pusat Imperium Majapahit sebelumnya. Dan kita tahu, ya, bahwa, ya, hasil didikan dari para bayangkari, ya, Keraton Trowulan yang dididik langsung oleh Maulana Usman Haji tadi, maka salah satu di antara negara bawahan Majapahit yang kemudian juga sudah ditundukkan oleh Demak Bintoro pada waktu itu, ada yang berasal dari wilayah Pulau Dewata Bali, khususnya dari Kerajaan Gelgel. Kerajaan Gelgel pada waktu itu dipimpin oleh Raja Kresna Kapakisan yang ketika datang ke wilayah Keraton Trowulan, sepulangnya dari Keraton Trowulan, dia itu kemudian dikawal oleh 60 orang pasukan elit yang kemudian disebut sebagai Nyama Selam, ya. Nyama Selam itu maknanya adalah orang-orang yang sudah berislam, sudah bersaudara diikat dengan akidah Islam. Maka orang Jawa mengenali sebagai Nyama Selam, begitu. Dan ini diungkap di dalam kitab sejarah dalam Waturenggong bahwa
orang Nyamaslam tadi, pasukan militer dari Keraton Trowulan Bayangkari tadi, mereka itu adalah para prajurit kesatria Islam mengawal Raja Kresna Kapakesan dari Kerajaan Gelgel. Dan kalau kita berbicara terkait dengan wilayah Kampung Gelgel yang ada di Pulau Dewata, yang itu juga masih banyak ya komunitas kaum muslim yang ada di Kampung Gelgel tadi, mereka ini adalah anak keturunan dari 60 orang pasukan Nyamaslam yang diutus oleh Sultan Demak, hasil didikan dari Maulana Usman Haji bin Sayyid Fadl Ali Murtado. Dan dalam catatan sejarah, Maulana Usman Haji bin Sayyid Fadl Ali Murtado dari Baitul Maqdis ini dikenal sebagai Sunan Ngudung, yaitu apa? Salah seorang di antara Majelis Wali Songo generasi kedua dan generasi ketiga yang berdakwah di wilayah Demak, di wilayah Mojokerto, yang kemudian pada waktu itu mendapatkan penugasan dari ya Sultan Demak, yaitu Raden Fatah bin Brekertamu bin Prabu Bilbejaya kelima, sekaligus juga ya saran dari Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatullah bin Maulana Malik Ibrahim ya Sunan Gresik. Ya, jadi Maulana Usman Haji dari Baitul Maqdis Palestina ini adalah putra dari penguasa Baitul Maqdis Sayyid Fadl Ali Murtado, yang nasabnya nyambung kepada Syed Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan juga lazim dikenal oleh orang-orang Jawa sebagai Sunan Ngudung begitu. Nah, berikutnya ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ngudung dari Baitul Maqdis Palestina tadi juga memiliki seorang putra kesayangan ya. Dan kita tahu bahwa Sunan Ngudung tadi atau Maulana ya Haji tadi ya, itu kemudian menikahi Syarifah Dewi Rahil bin Maulana Makdum Ibrahim yang merupakan putri dari Sunan Bonang, dan mereka kemudian ya melangsungkan pernikahan, dan juga setelah itu mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan juga kemudian mengunjungi Baitul Maqdis Palestina, hingga kemudian sosok putra dari Sunan Ngudung tadi atau Maulana Haji tadi ya Maulana Usman Haji tadi itu kemudian ya memiliki putra ya dari pernikahannya dengan putri Sunan Bonang, yaitu putra yang kemudian disebut sebagai ya Ja'far Shadiq Azmat Khan, lahir di Al-Quds ya, dan nasabnya pun nyambung atau terhubung kepada Syed Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq bin ya Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Syed Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi putra Sunan Ngudung yang menikahi putri Sunan Bonang begitu ya. Nah, jadi Sunan Ngudung yang menikahi putri Sunan Bonang itu kemudian memiliki putra yang dinamai sebagai Ja'far Shadiq Azmat Khan yang lahir di Baitul Maqdis Palestina. Sosok inilah yang kemudian ya Ja'far Shadiq Azmat Khan tadi itu kemudian dibawa pulang kembali ke wilayah Demak Bintoro di wilayah Jawa Tengah pada waktu itu. Dan ketika kemudian sudah tumbuh besar, maka beliau itu kemudian ya diangkat sebagai Syekhul Islam dan juga qadi ya qadi Mahkamah Syariah di Kesultanan Demak Bintoro. Dan pada waktu itu Kesultanan Demak Bintoro ya sedang dipimpin oleh putra dari Raden Fatah, karena Raden Fatah bin Brekertabumi Prabu Brawijaya kelima sudah wafat, maka kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh sosok putranya yang kita kenal sebagai Sultan Adipati Unus begitu. Dan kita tahu bahwa pada tahun 1511 ya saudara dari ya Kesultanan Demak dan Kesultanan Samurapase yang ada di Malaka, yaitu Sultan Mahmud Shah, kekuasaannya itu ditumbangkan oleh armada laut Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Laut Alfonso de Albuquerque begitu ya pada tahun 1511. Maka kemudian kita lihat bahwa ya Kesultanan Demak Bintoro pada waktu itu yang dipimpin oleh Adipati Unus mengangkat ya Ja'far Shadiq Azmat Khan yang lebih lazim kita kenal sebagai Sunan Kudus untuk menjadi Amirul Jihad,
menjadi panglima perang Kesultanan Demak Bintoro. Dan pada tahun 1512 beliau bersama Adipati Unus itu berangkat menuju Malaka untuk menggempur Laksamana Laut Alfonso de Albuquerque yang setahun sebelumnya telah menjatuhkan kekuasaan Kesultanan Malaka. Bahkan kemudian Sultan Mahmud Syah, penguasa Malaka, itu kemudian meminta perlindungan politik, meminta politik suaka militer kepada Sultan Demak, yaitu Adipati Unus. Dan Amirul Jihad yang diangkat oleh Sultan Demak itu adalah Ja'far Shodiq Azmat Khan bin Maulana Usman Haji, ya, yang kemudian lahir di Al-Qud dan memiliki darah Baitul Maqdis Palestina. Amirul Jihad wilayah Demak pada waktu itu dikuasakan kepada, ya, orang-orang yang memiliki nasab dari Baitul Maqdis Palestina. Malaka itu kemudian diserang pada tahun 1512 dan kita tahu, ya, 2 kali penyerangan akhirnya kemudian Adipati Unus itu wafat. Dan Amirul Jihad pada waktu itu pun, ya, ketika syahidnya Adipati Unus dikuasakan kepada saudara Ja'far Shodiq yang lainnya dari marga Azmat Khan yang kita kenal sebagai, ya, sosok Fadilah Azmat Khan atau yang orang kenal sebagai Fatahillah atau Tagaril atau Faletehan kata orang-orang Portugis. Berikutnya juga, ya, sosok yang dikenal sebagai Sunan Kudus itu pun ikut terlibat dalam upaya, ya, mengawali ataupun mengawal, ya, Kesultanan Demak ketika apa? Diganggu dengan, ya, kuasa dari Trawulan yang sudah ditundukkan oleh Demak pada tahun 1478, ya, pada abad ke-15 itu melakukan upaya pemberontakan di bawah kuasa Prabu Brawijaya ke-6 yang kita kenal sebagai Adipati Pandansalas yang lebih lazim kita kenal sebagai Girindra Wardana pada waktu itu. Maka Sunan Kudus itu kemudian ikut memerangi, ya, Keraton Trawulan, ikut memadamkan pemberontakan Adipati Pandansalas, ya, yang kita kenal sebagai Girindra Wardana yang mengklaim tahta kuasa Mojopahit di Keraton Trawulan dengan menyandang gelar Bre Kertabumi Brawijaya ke-6. Berikut pula kita tahu bahwa Sunan Kudus bin Sunan Ngudung tadi atau Ja'far Shodiq Azmat Khan bin Maulana Usman Haji tadi itu pun ikut memerangi, ya, para pengikut Syekh Siti Jenar di wilayah Pengging yang dipimpin oleh Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, ya, bapak dari, ya, Joko Tingkir, bapak dari Sultan Hadiwijaya penguasa Pajang, ya. Itu pun ikut dididik, ya, dengan hukuman pendidikan dalam perang, yaitu hukum mendidik orang-orang yang kemudian berani memberontak terhadap kekuasaan Islam, khususnya pada waktu itu adalah kekuasaan Islam yang ada di wilayah Gelagahwangi Jawa Tengah, berkuasanya Kesultanan Demak Bintoro pada waktu itu. Dan Amirul Jihadnya itu berasal dari Baitul Maqdis, namanya adalah Ja'far Shodiq Azmat Khan yang bahkan lahir di wilayah Al-Qud, Palestina. Berikutnya kita berbicara berkenaan dengan sosok yang tadi disebutkan, yaitu sosok Ja'far Shodiq Azmat Khan yang nasabnya juga nyambung kepada Syed Imam Ja'far As-Shodiq, ya, bin, ya, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sosok ini yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus. Ya, alasannya memang sangat jelas begitu, ya, bahwa pada tahun 1549, ya, sosok yang dikenal sebagai Syed Ja'far Shodiq Azmat Khan tadi itu kemudian diperintahkan oleh, ya, penguasa Demak yaitu Sultan Fatah, ya, Raden Fatah Muhammad Al-Fatah pada waktu itu untuk membuka wilayah, membabat hutan. Namun baru direalisasikan pada masa, ya, Sultan Adipati Unus dan juga diteruskan pula pada generasi yang ketiga Sultan Demak yang kita kenal sebagai Sultan Trenggono. Jadi pada tahun 1549, ya, sosok yang dikenal sebagai Syed Ja'far Shodiq Azmat Khan tadi itu membangun Masjid Al-Aqsa dan Manarat Al-Quds, ya, di wilayah yang kemudian baru dibabat hutannya. Selayaknya, ya, beliau membangun masjid tadi itu selayaknya miniatur Baitul Maqdis yang ada di Palestina.
Jadi kalau kita datang ke wilayah Kudus, maka kita akan menemukan ya tempat yang kemudian dikenal sebagai Masjid Menara Kudus. Ya, itu adalah yang dibangun oleh ya Syed Ja'far Shadiq Azmat Khan. Dan sejak itulah kemudian beliau lebih dikenal sebagai Susuhunan Kudus atau Sunan Kudus yang dimuliakan, yang dipunjung-punjung, yang diutamakan di wilayah kota yang dibangunnya, yaitu kota Al-Quds. Ya. Al-Quds itu adalah bentuk kerinduan dari Syed ya Ja'far Shadiq Azmat Khan tadi terkait dengan tempat kelahirannya, tempat asal mulanya, yaitu Baitul Maqdis, yaitu Al-Quds, Palestina. Makanya kemudian menamakan kotanya tadi sebagai Al-Quds. Ya. Orang-orang Jawa karena tidak fasih berbahasa Arab menyebut Al-Quds itu menjadi Kudus, begitu. Menyebut Baitul Maqdis itu sebagai Kudus, begitu. Dan masjid yang dibangun itu namanya pun adalah Masjid Al-Aqsa, dan menaranya pun ya yang kemudian bercita rasa ya sangat bernuansa Jawa gitu ya, itu kemudian disebut sebagai Menara Al-Quds atau Menara Kudus ya, dalam bahasa Arabnya itulah Manarah Al-Quds begitu. Nah ini yang kemudian dibangun oleh ya sosok yang dikenal sebagai Syed Ja'far ya Shadiq Azmat Khan. Semenjak tahun 1549 beliau kemudian ya membangun kota sekaligus juga membangun masjid dan menaranya. Dan itu selayaknya miniatur Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Karena apa? Karena dari arah ya sebelah ini ya, sebelah barat dari Masjid Al-Aqsa Manarat Al-Quds yang ada di kota Kudus ya, hari ini ada tempat yang kemudian dikenal sebagai wilayah Muria. Ya, Muria itu adalah bentukan kata, kosakata yang kemudian dilekatkan oleh Sunan Kudus untuk menamakan kota tadi sebagai kota atau wilayah Muria. Karena apa? Karena di wilayah Baitul Maqdis Palestina ada juga yang kemudian dikenal sebagai Minaristan atau yang kemudian dikenal sebagai Muria begitu ya. Atau Muriah dalam bahasa Arab. Muriah dalam bahasa Arab kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Jawa dengan sebutan Muria. Dan di wilayah Muria tadi itulah yang kemudian berbicara terkait dengan fakta sejarah ya di Baitul Maqdis Palestina. Wilayah Muria itu adalah wilayah tempat di mana berdiri ya Masjid Umar. Ya, setelah kemudian beliau menandatangani Ihdat Umariyah dengan pendeta Monofisit Sophronius dalam upaya untuk memberi dalam upaya kaum muslim Khalifah Umar bin Khattab itu untuk mengambil alih wilayah Baitul Maqdis Palestina dari tangan orang-orang Nasrani ke tangan kehalifan Islam pada masa kuasa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab pada waktu itu. Maka sejak itu kemudian ya pada masa ya kuasa dari Sultan Al-Abdul Malikus Salah ya bin Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, tempat di mana perjanjian dan juga tempat di mana Sayyidina Umar bin Khattab itu menunaikan ibadah sholat, maka di samping ya ini gereja makam sucinya orang-orang Nasrani di situ kemudian dibangun ya apa yang kita kenal sebagai Masjid Umar atau Masjid Umariyah di mana di wilayah yang dikenal sebagai Muriah. Maka ternyata di kota Kudus itu pun ya di tempat yang dikenal sebagai wilayah Muria lahirlah sosok yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Muria. Dan kemudian di wilayah Muria itu pun ada masjid yang kemudian dinamakan sebagai Masjid Umar. Karena dibangun oleh sosok yang kemudian dikenal pula sebagai Syed Umar. Jadi berkenaan dengan keberadaan kota Kudus itu seperti layaknya miniatur Baitul Maqdis Palestina yang ada di Indonesia karena dibangun oleh sosok yang dikenal sebagai Syed Ja'far Shadiq Azmat Khan yang lebih lazim oleh orang-orang Jawa dikenal sebagai Sunan Kudus. Ya. Susuhunan yang kemudian disuhun, yang kemudian dimuliakan di atas punggung setiap para pengikutnya itu karena berasal dari Al-Quds, berasal dari wilayah Kudus, maka kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus.
Dan kita lihat apa yang periode berikutnya terjadi, bahwa beliau bersama Sunan Giri di wilayah Giri Kedaton itu menyusun kitab hukum undang-undang pidana dan perdata yang oleh orang-orang Jawa pada waktu itu dikenal sebagai kitab Anger-Anger Surya Ngalam, yang merupakan kitab hukum undang-undang pidana dan juga perdata. Karena sebelumnya kita tahu bahwa ya sosok yang dikenal sebagai Sunan Kudus bin Sunan Ngudung atau sosok yang dikenal sebagai Sayyid Jafar Sodik Azmat Khan bin Maulana Usman Haji tadi adalah sosok yang kemudian mumpuni dalam bidang hukum agama, dalam hukum syariat. Makanya bersama Sunan Giri dari wilayah Giri Kedaton pada waktu itu menyusun kitab hukum Islam, undang pidana dan perdata yang kemudian orang Jawa mengenalnya sebagai Angger-Angger Surya Ngalam. Berikutnya di masa revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika pada awal bulan September tahun 1944, Perdana Menteri Bala Tentara Nippon Daini Hong yang pada waktu itu berpidato di gedung parlemen yang ada di Tokyo, yaitu Perdana Menteri Koisuke Kuniaki, menjanjikan kepada negeri Nusantara Indonesia bahwa pemerintahan bala tentara Nippon Daini Hong itu akan memberikan kemerdekaan kelak di kemudian hari bagi bangsa yang diduduki oleh bala tentara Nippon. Di antaranya adalah Muslimin Nusantara Indonesia. Maka ketika awal bulan September tahun 44 itu tersiar kabar bahwa bala tentara Nippon melalui kebijakan Perdana Menteri Jenderal Koisuke Kuniaki di Tokyo pada waktu itu akan memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada bangsa Muslim Nusantara Indonesia, maka pada tanggal 6 September, beberapa hari berikutnya, sosok yang kemudian dikenal sebagai Imam Besar Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina, yang kita kenal sebagai Imam Muhammad Amin Al-Husaini, yang nasabnya juga nyambung kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menyatakan mendukung penuh bahwasanya bangsa Muslim Palestina mendukung kemerdekaan bangsa Muslim Nusantara Indonesia berdasarkan syariat Islam dan juga berdasarkan akidah Islam, berdasarkan semangat ukhuwah Islamnya. Bangsa Muslim Arab Palestina mendukung sepenuhnya kemerdekaan bangsa Muslim Nusantara Indonesia. Dan fatwa tadi dibacakan oleh Imam Besar Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina melalui corong radio pada tanggal 6 September tahun 1944. Beliau ini yang kemudian dikenal sebagai Imam Muhammad Amin Al-Husaini. Dan juga bukan hanya beliau saja yang mendukung semangat perjuangan Muslimin Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari kolonial Belanda pada waktu itu, dan juga dari kolonial tentara pendudukan bala tentara Nippon pada waktu itu, juga bentuk dukungan terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia pun disuarakan oleh dan juga didukung oleh sosok Muhammad Tahir Ali, sosok jurnalis dan juga sosok kaum agniga, saudagar kaya raya konglomerat bangsa Muslim Palestina. Beliau di Al-Qud itu kemudian memiliki tiga surat kabar. Di antaranya adalah Al-Sohab yang maknanya adalah persahabatan begitu. Kemudian juga Asyabab yang mana ialah kaum muda. Kemudian juga Al-Misr begitu yang kemudian terbit di wilayah Mesir. Itu kemudian media-media yang dimiliki oleh sosok Muhammad Tohar Ali Muslimin Arab Palestina yang ada di Baitul Maqdis di Al-Aqsa pada waktu itu juga memberitakan kabar gembira bahwa Imam Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina, Imam Besar Masjidil Aqsa, mendukung kemerdekaan Indonesia,
mendukung perjuangan Muslim Indonesia untuk apa? Untuk merebut, meraih kemerdekaan dari bangsa kolonial penjajah. Dan itu beritanya itu gegap gempita diberitakan di dalam koran-koran yang dimiliki oleh Muhammad Tohar Ali. Bahkan beliau pada waktu itu karena orang yang sangat agnia, orang yang sangat kaya raya, menyumbangkan dana terbaiknya bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia yang disalurkan melalui ya tokoh-tokoh yang kemudian sedang bersekolah di Timur Tengah yang akan kembali menuju ya negeri kita. Jadi bahkan beliau ketika kemudian ditawari kwitansinya, beliau menolak. Silahkan saja pakai, kami tidak butuh data-data, yang penting kalian itu berhasil sampai meraih kemerdekaan. Kami dukung sepenuhnya. Kami sebagai sama-sama Muslim, kami setuju dengan apa yang kalian perjuangkan untuk merebut kemerdekaan dari orang-orang kafir penjajah. Itu yang disuarakan oleh Muhammad Tohar Ali yang merupakan sosok agnia, orang kaya raya dari Baitul Maqdis Palestina. Bahkan pemberitaan terkait dengan usaha para pejuang Muslim Nusantara Indonesia untuk merebut kemerdekaan itu kemudian mendapatkan berita-berita yang hangat, mendapatkan berita-berita aktual, mendapatkan berita-berita utama di setiap harian yang dimiliki oleh Muhammad Tohar Ali pada waktu itu. Termasuk juga kalau kita lihat gambar di sini ya, gambarnya itu adalah sosok yang dikenal sebagai Imam Muhammad Amin Al-Husaini itu tengah menjamu sosok Perdana Menteri Muhammad Nasir pada waktu itu yang datang ke wilayah Baitul Maqdis Palestina. Kemudian juga di sampingnya juga adalah di samping kiri dari Muhammad Nasir ada sosok yang dikenal sebagai Muhammad Ismail Al-Hudaybi. Beliau itulah tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian berasal dari Mesir yang kemudian juga ikut menemani ya delegasi dari Indonesia untuk datang ke Baitul Maqdis Palestina. Dan kita tahu bahwa dua orang ini, baik itu Imam Muhammad Amin Al-Husaini, kemudian juga Imam Muhammad Ismail Al-Hudaybi juga, itu ikut menyuarakan kemerdekaan dan publikasi secara umum yang didukung oleh Muhammad Tohar Ali dari Palestina tadi untuk ya menekan dan juga menyuarakan bagi muslimin yang ada di wilayah Jazirah Arabia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan semenjak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan kita tahu ya, pada tahun 1946 ya, pada bulan Maret ya, kerajaan Mesir di bawah kuasa Raja Faruk ya itu kemudian menyatakan bahwa negara kerajaan Mesir mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Tak lama setelah itu kemudian kerajaan Saudi Arabia juga ikut mendukung. Kemudian juga ya wilayah Yordania ikut mendukung, wilayah Irak, wilayah Suriah, wilayah Libanon, seluruh wilayah Syam itu kemudian secara dukungan diplomatik mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia, mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Ini berkah dari apa yang diserukan oleh Imam Muhammad Amin Al-Husaini yang merupakan mufti besar Palestina yang juga merupakan imam besar dari Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis Palestina pada waktu ini. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang kemudian ya terbukti dalam fakta historis dan fakta ya empiris bahwa muslimin Palestina dan juga muslimin Arabia sepenuhnya mendukung kemerdekaan bangsa muslim Indonesia untuk lepas dari kolonialisme bangsa kafir penjajah. Oleh karena itu tidak heran pada tahun 60-an ya presiden pertama Indonesia Bung Karno itu menyatakan ya secara tegas bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa penjajah Israel yang telah menjajah bumi Palestina. Selama hak-hak bangsa Palestina itu tidak dikembalikan kepada bangsa Palestina, maka sejak itu pula bangsa Indonesia akan tetap berdiri ya membela bangsa Palestina. Itu yang dinyatakan oleh Bung Karno. Karena Bung Karno tahu betul terkait dengan bagaimana dukungan politik dari Imam Muhammad Amin Al-Husaini dan juga dukungan ya mass media yang kemudian dikemukakan oleh harian-harian, oleh koran-koran yang dikelola oleh Muhammad Tohir Ali yang kemudian mereka berdua itu berasal dari Palestina. Dan berkah dari ya dukungan politik, dukungan dari Imam Muhammad Amin Al-Husaini tadi, maka muslimin Palestina dan juga muslimin yang ada di Arabia itu mendukung kemerdekaan dan juga mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah lepas dari penjajahan
bangsa kolonial kafir penjajah. Allahu alam bisawab, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah bukti bahwa hubungan historis yang sangat harmonis antara Palestina Baitul Maqdis dengan negeri kita Nusantara Indonesia. Semoga berkenan. Allahu alam bisawab. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Masya Allah, begitu luar biasa. Ternyata hubungan Indonesia dengan Palestina sudah terjalin sejak lama dan begitu harmonisnya. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah mendengar pemaparan dari Ustadz tadi, subhanallah ya, luar biasa bagaimana peranan para ulama tempo dulu untuk kemerdekaan negeri ini. Nah, Ustadz, terkadang kan kita mendengar bahwasanya kemerdekaan ini adalah hasil dari para pejuang nasionalisme gitu. Nah, bagaimana ketika kita bertemu atau diskusi dengan individu yang berpikiran seperti itu, Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup kritis ini ya. Berkenaan dengan pernyataan dari kalangan nasionalis, khususnya nasionalis netral agama ya, atau nasionalis sekuler begitu ya, bahwasanya ya kemerdekaan yang kemudian diraih oleh bangsa Muslim Nusantara Indonesia, yang kemudian mereka katakan ini adalah hasil perjuangan kalangan nasionalis begitu ya. Maka sebetulnya mereka itu kemudian tidak paham ya fakta dan detail sejarah begitu. Karena berbicara dengan apa yang kemudian diakui sendiri oleh founding father, yaitu Bung Karno sendiri mengatakan bahwa aset terbesar ya, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya itu adalah aset orang Islam, aset tokoh-tokoh Islam, aset kaum Muslim begitu. Bahkan berbicara berkenaan dengan fakta begitu ya, bahwa pahlawan nasional sekalipun yang diembel-embeli dengan paham kebangsaan sendiri, yaitu pahlawan nasional, tidak disebut sebagai pahlawan Islam atau pahlawan kaum Muslim, tapi disebutnya adalah pahlawan nasional. Perhatikan oleh kita bahwa lebih dari 80% itu mereka adalah Muslim. Bahkan kemudian ya bertitel ulama, bertitel ajengan, bertitel kiai begitu. Bahkan bertitel imam, ya bahkan bertitel tuanku begitu. Atau penghulu begitu ya. Ini menunjukkan bahwa itu pengakuan ya, pengakuan dari bangsa Indonesia sendiri, pengakuan dari pemerintah sendiri yang kemudian tidak menafikan jejak juang dan juga apa yang telah ditunaikan oleh generasi Muslim terdahulu dalam upaya untuk merebut kemerdekaan. Karena apa? Mereka tidak ridho dan tidak mau ya dikangkangi oleh orang-orang kafir penjajah. Itu yang terjadi faktanya. Kalaupun kemudian akhirnya ya hasil perjuangan kaum Muslim, tokoh-tokoh Islam itu kemudian diselewengkan oleh kepentingan ya orang-orang yang kemudian menyuarakan paham kebangsaan dalam konteks bahwa paham kebangsaan itu bahkan netral agama, tidak mau menjadikan Islam sebagai dasar negara, tidak mau menjadikan syariat Islam itu sebagai tata aturan ya bagaimana mengelola negeri ini berdasarkan kitab Allah wa sunnah Rasul, itu adalah pembahasan berikutnya. Kenapa? Ternyata setelah kemerdekaan diraih, tokoh-tokoh Islam itu kembali ke wilayah mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk mendidik umat. Untuk apa? Untuk kemudian mempersiapkan umat. Karena apa? Karena berdasarkan ya apa yang telah disepakati di antara para founding father yang kemudian dikenal ya sebagai gentle agreement yang kemudian ditandatangani bersama oleh 4 orang tokoh Islam dan 5 tokoh kebangsaan dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni tahun 1945, bahwa negara yang akan kemudian didirikan, negara yang akan diproklamasikan itu adalah negara berdasarkan atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Itu yang dijanjikan oleh Bung Karno, dijanjikan oleh Bung Hatta, dijanjikan oleh Bung Yamin, dijanjikan oleh Ahmad Subarjo, dijanjikan pula oleh tokoh ini Kristen dari Manado, dari Sulawesi Utara, Mr. Alexander A. Maramis, yang mereka menyatakan bahwa bahkan Mr. Alexander Maramis pun menyatakan bahwa kami orang-orang Kristen yang ada di wilayah timur Indonesia setuju 200% atas isi Piagam Jakarta yang akan diproklamirkan sebagai ini dasar negara, sebagai naskah proklamasi. Karena apa? Karena Islam ya, yang dijadikan sebagai dasar negara dalam materi sila yang pertama ketuhanan itu hanya mengikat bagi orang Islam saja dan tidak mengikat bagi orang-orang Nasrani. Itu yang dinyatakan oleh Mr. Alexander A. Maramis yang kemudian dikutip oleh Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Mansur Suryanegara yang ada di dalam buku Api Sejarah Jilid yang kedua begitu. Itu dikatakan demikian bahwa orang-orang Nasrani setuju 200%. Itu yang terjadi. Ya, kalaupun kemudian kita tahu pada faktanya pada tanggal 18 Agustus itu dihianati ya, dihianati oleh Bung Hatta begitu tanpa melibatkan ya 4 orang tokoh Islam yang ikut menandatangani Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945, baik itu adalah Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abi Kusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Tidak ada seorang pun di antara 4 orang penanda tangan Piagam Jakarta hadir di dalam pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Hatta. Kalaupun kemudian ternyata Hatta mengaku bahwa pada waktu itu ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, pada faktanya Gus Dur menyangkal itu semua, bahwa bapaknya sedang ada di Surabaya, sedang kemudian ada kegiatan bersama Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan itu pun disaksikan oleh Sidi Kertopati dalam bukunya yang kemudian ikut menyaksikan ya pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta bahwa itu adalah rekayasa Hatta. Bahkan kemudian pengurus besar HMI pada waktu tahun 60-an 70-an yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai sejarawan Betawi yaitu Babe Ridwan, yaitu Babe Ridwan Saidi menyatakan mohon maaf ya, dalam persoalan pencoretan Piagam Jakarta, 7 kata dalam Piagam Jakarta, sungguh dalam urusan ini, mohon maaf, Bung Hatta telah berdusta kepada kami, berdusta kepada kaum muslim, berdusta kepada bangsa Indonesia. Itu yang dinyatakan oleh Babe Ridwan di dalam risalah terkait dengan kemerdekaan dan juga Piagam Jakarta. Jadi berbicara berkenaan dengan pertanyaan tadi ya Bu ya, ini cukup panjang begitu ya. Tapi intinya bahwa kalangan nasionalis sekuler pun mengakui bahwa peran umat Islam itu sangat besar. Namun dalam perjalanan sejarahnya, orang-orang sekuler tadi telah mengkhianati apa yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam dan kaum muslim yang ingin ya merdeka berdasarkan Islam, berdasarkan syariat. Itu yang terjadi, Bu. Allahu a'lam bishawab. Ada 2 penanya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Kami persilakan kepada Ibu Nursiwi, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, ini ya berhubungan dengan kitab undang-undang yang disusun oleh Sunan Giri. Itu apakah sama dengan kitab undang-undang pidana dan perdata yang dipelajari oleh Fakultas Hukum sekarang ini, Pak? Kemudian yang kedua, kalau 9 wali songo itu kalau di Jawa terkenal dengan kleniknya. Nah itu apakah betul itu Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ada 2 pertanyaan. Kitab hukum undang-undang pidana dan perdata yang disusun oleh Sunan Kudus ya dan juga oleh Sunan Giri ya pada abad ke-15 dan 16 tadi itu adalah kitab undang-undang yang kemudian dijalankan dan dilaksanakan itu di Kesultanan Islam Demak Bintoro yang ada di Gelagahwangi, Jawa Tengah, Bu. Itu pada abad ke-15 dan 16. Itu yang pertama, Bu ya. Bahwa itu adalah merupakan kitab hukum undang-undang yang kemudian dilaksanakan di wilayah Kesultanan Demak Bintoro di wilayah Gelagahwangi, Jawa Tengah. Dan itu merupakan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Kesultanan Islam yang itu ada dalam kekuasaan Demak pada waktu itu. Termasuk juga kekuasaan keadipatian Keraton Trawulan Majapahit yang semenjak tahun 1478 berhasil ditundukkan oleh Kesultanan Demak. Itu yang pertama.
Kemudian nyambung juga dengan pembahasan terkait dengan apakah kitab hukum perdata dan pidana yang kemudian dipelajari di Fakultas Hukum yang ada saat ini, baik itu yang ada di universitas perguruan tinggi yang konvensional begitu ya, ataupun perguruan tinggi Islam sekalipun, ternyata yang dipelajari dan dikaji itu adalah bukan kitab hukum ya pidana perdata yang kemudian berdasarkan Islam, tapi justru kemudian KUHP-nya itu adalah KUHP yang kemudian ya itu adalah warisan kolonial Hindia Belanda yang kemudian masih dijalankan di negeri ini. Itu yang kemudian terjadi. Jadi yang dikaji, dipelajari secara khusus KUHP yang kemudian ada di fakultas-fakultas hukum di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta ataupun bahkan perguruan tinggi Islam negeri dan swasta, itu adalah KUHP warisan kolonial Belanda. Kalaupun kemudian ya coba untuk menelisik terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, perundang-undangan Islam berdasarkan Kitabullah wa Sunnatur Rasul, itu hanya didasarkan kepada ini hukum adat yang pernah berlaku di masyarakat. Bahwa salah satu hukum adat yang berlaku di masyarakat itu dulu adalah hukum perdana pidana ya berdasarkan adat sosial masyarakat setempat, di antaranya berbasiskan kepada Kitabullah wa Sunnatur Rasul, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan kepada hukum syariat Islam. Maka hanya dibatasi dalam konteks bahwa itulah hukum adat, bukan perundang-undangan yang kemudian dikaji ataupun ditelaah dengan lebih serius. Itu yang terjadi. Jadi yang kemudian dipelajari saat ini keumuman itulah KUHP warisan kolonial Belanda, bukan KUHP yang dulu disusun oleh Sunan Giri dan juga oleh Sunan Kudus. Begitu Bu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya ini terkait dengan kok yang namanya terkait dengan Wali Songo ya yang ada di Pulau Jawa itu kok lebih kuat kliniknya begitu ya, lebih kuat mitologinya dibanding dengan data faktual atau data kesejarahan ataupun keulamaannya atau syiar Islamnya. Nah kemudian kalau kemudian kita melihat itu adalah terkait dengan mitologi ataupun terkait dengan unsur kejawen atau unsur kesunden atau mitologinya ataupun klinik dan segala macamnya, ini pertanyaannya adalah kembali kepada sumber referensi yang kita baca Bu. Kalau kemudian Ibu dan juga siapapun di antara kita banyak membaca ya karya-karya terkait dengan kisah sejarah Wali Songo atau dakwah Islam yang diselenggarakan oleh Wali Sepuh, oleh Majelis Wali Songo ataupun oleh para penerusnya, itu kalau kemudian ditulis oleh orang-orang yang kemudian tidak suka dengan Islam ataupun orang-orang yang kemudian dengki terhadap ajaran Islam, baik itu dari tokoh nasionalis sekuler ataupun oleh orang-orang kafir ataupun bahkan oleh orang-orang yang kemudian penuh dengan nuansa kejawen dan kesundennya yang ada di Jawa Dwipa, maka kemudian apa yang kemudian mereka kisahkan tentang dakwah Wali Songo itu penuh dengan klinik, penuh dengan mitologi, penuh dengan ya kalau kita bilang itu adalah hurapat begitu, kisah-kisah dusta atau kisah-kisah yang kemudian tidak sesuai dengan faktanya. Itu yang pertama yang kemudian kita harus kemudian kritik terhadap sumber sejarahnya Bu. Siapa yang menuliskan kisah Wali Songo ataupun Wali Sepuh tadi, ataupun siapa yang menuliskan terkait dengan kisah para waliullah tadi. Karena apa? Karena dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Apabila kalian mendapatkan berita dari orang fasik, fatabayyanu. Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia hobi maksiat. Maka orang beriman yang hobi maksiat tadi, berita yang dia sampaikan, termasuk juga adalah berita kesejarahan, itu tidak layak untuk kita ikuti, tidak layak untuk kita dengar. Itu orang fasik. Nah, kalau orang kafir bagaimana? Nah, seperti Sir Christian Subronya atau J.P. Neapol begitu, atau siapapun orang-orang kafir yang berkisah tentang sejarah Islam, maka kita harus waspada ya, jangan lantas kemudian kita menerima apa adanya terkait dengan berita yang disampaikan oleh orang kafir tadi. Karena orang fasik pun kita harus check and recheck, harus tabayun begitu. Itu kritik sumber dulu Bu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita melacak kepada sumber kesejarahan ya dalam Islamisasi yang ada di Jawa Dwipa yang dilangsungkan oleh Majelis Wali Songo ataupun Majelis Waliullah tadi, itu setidak-tidaknya itu berlangsung semenjak tahun 1404-1408 hingga berakhir pasca terjadinya Perang Jawa Bu. Perang Jawa itu terjadi pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Dan 7 tahun kemudian, laskar-laskar di Ponorogo, baik itu Turkiyo,
arkio yang dibentuk berdasarkan serata militer orang-orang Khilafah Turki Utsmani di Istanbul begitu ya. Itu mereka kemudian berakhir gerilyanya pada tahun 1837 karena mereka kemudian menepi ke wilayah-wilayah pinggiran dan wilayah-wilayah pedalaman untuk apa? Berdakwah. Untuk apa? Mengembangkan ya perlawanan ya tidak lagi dengan kekuatan bersenjata seperti layaknya di Ponorogo, tapi dengan syiar dakwah dalam bentuk majelis-majelis ataupun pondok-pondok pesantren dan juga kajian-kajian Quran begitu. Makanya kalau kita perhatikan lebih lanjut, semenjak tahun 1837 pemerintah kolonial Belanda begitu ya Bu, itu kemudian menerapkan ordonansi atau mengeluarkan ordonansi 1837 yang isinya ada 3 hal. Ya, pasca terjadi perang di Ponorogo. Karena mereka meyakini bahwa perang di Ponorogo itu diinisiasi oleh Majelis Wali Songo. Karena salah satu di antara guru ngaji dari Pangeran Diponegoro yang kita kenal sebagai Kiai Mojo itu kemudian merupakan anggota Majelis Wali Songo yang ke-10. Makanya kemudian pemerintah kolonial menganggap bahwa Majelis Wali Songo itu adalah sebagai aktor intelektual di balik pemberontakan Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dan dalam 3 ya ordonansi 1837 tadi, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang pertama adalah membekukan dan membubar paksakan Majelis Wali Songo Jawa Dwipa. Majelis Wali Songo Nusantara itu dibekukan dan dibubar paksakan. Karena dianggap bahwa Majelis Wali Songo yang di dalamnya ada Kiai Mojo itu dianggap sebagai kaum pemberontak terhadap kolonial. Itu yang pertama, membubar paksakan Majelis Wali Songo. Jadi Wali Songo itu benar-benar dibubarkan tahun 1837 pasca perang di Ponorogo. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah membekukan ya terkait dengan keberadaan keraton-keraton yang ada di Nusantara, teristimewa keraton-keraton yang ada di Jawa Dwipa itu dibekukan sebagai syiar dakwah. Karena apa? Karena keraton itu dulu itu adalah dibangun oleh para sultan Islam. Keraton itu kemudian menjadi pusat dakwah Islam atau asyimah dakwah, pusat dari amal dakwah yang ada di Jawa Dwipa. Maka setelah kemudian keraton dianggap support terhadap ya perlawanan Diponegoro, karena kita tahu Diponegoro itu adalah putra mahkota dari Sri Sultan Hamengkubuwono, penguasa dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Maka kemudian keraton-keraton itu kemudian dibekukan fungsinya sebagai pusat syiar dakwah Islam. Maka semenjak itulah kemudian keraton tidak lagi menjadi pusat syiar dakwah. Keraton sudah menjadi pusat budaya, pusat adat kebiasaan masyarakat Jawa atau masyarakat Sunda. Maka semenjak tahun 1837 kalau kita datang ke keraton hingga hari ini, nuansa syiar Islamnya kan kemudian cenderung lebih menurun gitu. Yang muncul itu adalah kejawen dan kesunden. Jadi menjadi pusat budaya adat Jawa dan menjadi pusat adat budaya Sunda begitu. Itu yang terjadi. Baik itu yang ada di Keraton Yogyakarta, keraton yang ada di Surakarta, atau keraton yang ada di mana di Keraton Kasepuhan sekalipun yang ada di Cirebon, Keraton Kanoman yang ada di Cirebon, ataupun Keraton Sorosowan yang ada di mana di Banten, ataupun Keraton Sri Manganti yang ada di Sumedang Larang. Itu keraton-keraton yang ada itu nuansa sebagai pusat syiar Islamnya itu sudah kemudian jauh menurun. Justru yang muncul itu adalah pusat budaya, khususnya adat kejawen dan kesunden. Itu yang kemudian kedua yang dilakukan dalam ordonansi 1837 oleh kolonial Belanda. Yang ketiga itu adalah menghentikan setiap bentuk syiar dakwah Islam yang dilangsungkan oleh para duta ataupun oleh para dai ataupun oleh para hamdu dakwah yang bercirikan politik ideologis. Jadi setiap bentuk amal dakwah untuk menentang kekuasaan, khususnya kolonial Belanda, itu akan dihabisi, diperangi, dan dieksekusi. Jadi dakwah politik ideologis itu kemudian dihabisi oleh pemerintah kolonial. Jadi itu semenjak ordonansi 1837 membubar paksakan Majelis Wali Songo yang meniadakan ya keraton sebagai pusat syiar dakwah Islam, dan kemudian menindak tegas para duta ataupun para dai atau para hamlu dakwah yang menyuarakan Islam politik, Islam ideologis ataupun Islam yang menentang kekuasaan, terlebih lagi Islam jihadi. Itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kolonial. Maka sejak itulah kemudian kita akan mengetahui ya bahwa ya keraton itu justru kemudian menjadi pusat syiar budaya ataupun adat, tidak lagi menjadi
asimah dakwah, tidak lagi menjadi pusat dari amal dakwah Islam yang ada di Jawa Dwipa. Termasuk juga sejak itulah kemudian kita akan paham tulisan-tulisan tentang dakwah Islam, tulisan-tulisan terkait dengan sejarah Wali Songo ataupun duta-duta dakwah tadi penuh dengan nuansa kejawen, penuh dengan nuansa mistik, penuh dengan nuansa klinik begitu. Kenapa dituliskan oleh orang-orang yang kemudian terdidik dengan cita rasa kolonial semenjak keraton tidak lagi menjadi asimah dakwah. Termasuk juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, mungkin di antara ibu-ibu pernah membaca serat Gatoloco ataupun serat Darmo Gandul yang kemudian itu menghina-dinakan ataupun mencitraburukan, menstigmatisasi para duta dakwah yang kemudian berdakwah di Jawa Dwipa. Itu terjadi dan itu pusatnya di keraton begitu. Setelah apa? Setelah ya apa yang terjadi ya, pasca terjadinya pemberontakan Jawa yang dipimpin oleh Sultan Abdullah Hamid, ya, Heru Cokro, ya, Pangeran Diponegoro, Raden Mas Ontowiryo bin Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Itu yang terjadi, Bu. Jadi kalau kemudian Ibu menyaksikan bahwa kok ataupun membaca ya kisah-kisah Wali Songo itu kemudian justru penuh dengan nuansa klinik ataupun nuansa Jawanism ataupun kejawen ataupun kesunden, itu karena imbas dari pemberontakan Jawa yang dilangsungkan oleh sosok ulama ya Kiai Mojo bersama anak didiknya ya Sultan Abdul Hamid, Heru Cokro, Pangeran Ontowiryo, Raden Mas Ontowiro, Pangeran Diponegoro ya yang kemudian bergelar sebagai Sayyidin Panatagama Khalifatur Rasul ing tanah Jawa. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita ke pesan dulu Ustaz ya. Ada pertanyaan dari Mbak Anissa. Izin bertanya, mengapa sejarah ofisial kemerdekaan Indonesia tidak pernah mencatat peran Palestina? Ya, ini pertanyaan yang cukup menggelitik bagi kita juga ya. Kenapa kemudian dalam sejarah perjalanan bangsa ini gitu kan tidak banyak menuliskan terkait dengan sejarah politik Palestina? Sebetulnya sejarah ini bergantung sepenuhnya kepada siapa yang menulis. Ya, kalau yang menulisnya itu kemudian tidak suka, maka tidak akan dituliskan. Kalau penulisnya kemudian support, ya pasti akan menuliskan dan kemudian menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana hubungan ya perjuangan kemerdekaan bangsa ini dengan kaum muslim yang ada di Baitul Maqdis Palestina. Jadi sebetulnya berbicara berkenaan dengan di Indonesia sendiri kok seperti ini gitu. Nah, sebetulnya ini sejarah itu ditulis oleh siapa yang akhirnya menang. Ya, sejarah peradaban dunia hari ini yang dimenangkan oleh pasukan sekutu dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, maka mereka akan mengisahkan tentang kehebatan mereka. Mereka akan mengisahkan sejarah peradaban mereka dengan gemilang, dengan gegap gempita, dengan berbagai kemegahan yang ada. Kenapa? Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Itu yang terjadi. Artinya apa? Sejarah itu banyak digembar-gemborkan, diopinikan, dipropagandakan, disuarakan oleh siapa yang punya kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi artinya dalam konteks ini kemudian ketika kemudian kita tidak mengetahui terkait dengan peran strategis dan peran perjuangan yang telah dilakukan oleh kaum muslim yang ada di Baitul Maqdis Palestina untuk mendukung ya upaya yang kemudian dilakukan oleh muslim Indonesia untuk merebut kemerdekaan, bahkan kemudian dalam islamisasi yang ada di Pulau Jawa, islamisasi yang ada di Nusantara, juga ada tokoh-tokoh pejuang, para duta, para dai, para hamlud dakwah yang berasal dari Baitul Maqdis Palestina. Itu kemudian tidak banyak dituliskan karena apa? Karena bagi orang-orang sekuler, bagi orang-orang yang netral agama, bahkan orang-orang yang anti-Islam, apa pentingnya mereka menuliskan itu? Apa pentingnya mereka menyuarakan itu? Kenapa tidak ada pentingnya bagi kepentingan mereka? Nah, bagi orang-orang seperti saya ataupun orang-orang yang peduli terhadap Palestina, peduli terhadap Baitul Maqdis, peduli terhadap Masjidil Aqsa, peduli terhadap perjuangan muslimin Palestina, dan juga kita tahu terkait dengan sejarah hubungan mesra, jalinan harmonis antara Baitul Maqdis dengan Nusantara Indonesia, maka patut untuk menyuarakan itu semua, disampaikan apa adanya. Kenapa? Karena dalam Islam itu kan mengacu kepada Quran surat Al-Hasr, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Artinya apa? Masa lalu itu adalah sejarah.
Dan sejarah itu bukan berbicara dan bukan melulu berkenaan dengan masa lalu, tapi tujuan dari belajar sejarah itu adalah tadi untuk memperbaiki masa depan. Dan kita tahu bahwa masa depan itu adalah masa yang kita siapkan sedari hari ini, sedari waktu ini. Maka demi untuk meraih kemenangan, meraih kejayaan, meraih ya apa yang telah dijanjikan Allah terkait dengan kemenangan Islam dan kaum muslim, maka kita harus mulai perjuangan itu dari sekarang. Paling tidak kita menyuarakan bagaimana hubungan mesra, hubungan yang kemudian pernah terjalin antara Baitul Maqdis Palestina dengan Nusantara Indonesia. Dan itu sedang diupayakan oleh kami ya di tim untuk menuliskan bagaimana hubungan yang sangat harmonis antara Nusantara dan juga dengan Palestina Baitul Maqdis. Dari mulai abad ke-15 terkait dengan Islamisasi Nusantara dan juga Islamisasi Jawa Dupa, yang diantaranya dilangsungkan juga oleh para duta dari Baitul Maqdis, sampai kemudian upaya untuk merebut kemerdekaan. Itu yang kemudian sudah kita upayakan untuk memberikan ya sharing ilmu untuk halayak kaum muslim, agar kemudian kita tidak buta sejarah, agar kemudian kita tahu jati diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang kemudian telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah pun telah menjanjikan kemenangan kita di akhir zaman nanti, bahkan di yaumil akhir nanti, bahwa kita akan kemudian dinaungi ya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita telah dipersatukan dalam ikatan akidah yang sama, akidah Islam. Bahkan kemudian baginda Nabi akan mengumpulkan kita di padang mahsyar nanti itu dengan mengibarkan bendera la ilaha illallah, atau yang kemudian dikenal sebagai liwa'ur Rasulullah SAW. Bahkan dalam beberapa keterangan pun bahkan kemudian kita akan dipanggil nama kita satu demi satu dan diakui sebagai umatnya Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Masih dari Mbak Anissa, Ustaz. Rekomendasi ya, buku Wali Songo apa, Ustaz, yang valid? Ya, berkenaan dengan rekomendasi yang bisa kita baca ya terkait dengan Wali Songo, diantaranya yang biasa saya baca itu adalah buku Atlas Wali Songo Indonesia, karya dari Profesor Dr. Agus Sunyoto begitu ya, yang beberapa waktu kemarin beliau itu wafat ya, almarhum gitu. Walaupun saya tidak mengambil sepenuhnya begitu ya, tapi sebagian diantaranya bisa kemudian cukup valid untuk kita ketahui terkait dengan Islamisasi yang dilangsungkan oleh duta-duta dakwah yang dikenal sebagai Majelis Wali Songo tadi. Kemudian yang kedua itu adalah trilogi Api Revolusi Islam di Tanah Jawa yang ditulis oleh salah satu di antara sahabat saya juga ya, yaitu kandidat doktor, namanya adalah Rahmat Abdullah ya. Beliau penulis yang cukup produktif juga, dan juga konsen juga terkait dengan keberadaan Palestina Baitul Maqdis, dan juga beliau menulis buku trilogi Api Revolusi Islam di Tanah Jawa. Ada 3 bukunya. Pertama itu adalah Majelis Wali Songo ya, itu yang pertama. Yang kedua jilidnya itu adalah Kesultanan Demak Bintoro. Yang ketiga itu adalah Sultan Muhammad Fatah, yaitu terkait dengan trilogi Api Revolusi Islam di Tanah Jawa. Itu mengisahkan tentang Wali Songo, mengisahkan terkait dengan Kesultanan Demak ya, sebagai kesultanan atau entitas politik Islam yang menerapkan syariat Islam, menerapkan kitabullah wa sunnah Rasul, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah di wilayah Jawa. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan pribadi mulia Sultan pertama dari Demak, yaitu Adipati Jinbun, Adipati Raden Fatah, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatah. Itu yang kemudian hasil didikan dari Syahid Ali Rahmatullah bin Maulana Malik Ibrahim, didikan dari Sunan Ampel bin Sunan Gresik. Itu adalah buku-buku yang cukup recommended terkait dengan dakwah Wali Songo begitu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cukup, Ustaz? Ya, insya Allah cukup. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Sampai jam 8 kan? Yang mau bertanya lagi, kami silakan. Nampaknya udah cukup nih, Ted. Iya, boleh. Kalau mau ditutup juga boleh. Alhamdulillah. Ya Ustaz, Allahu Akbar. Sami-sami, Bu. Ya.
Kita bersyukur alhamdulillah. Oh, ada lagi Ustaz? Ya. Untuk menyikapi kita di masa kini aja, bagaimana Ustadz dengan fenomena yang ada saat ini? Nampaknya sejarah berulang. Alim ulama, kemudian para cendekiawan yang konsen dan perhatian terhadap Islam itu sekarang banyak dikriminalisasi. Nah, ini secara berulang bahwa bagaimanapun tuh kaum sekuler yang berkuasa itu tidak akan senang ya. Mungkin sesuai. Iya. Ya itulah Bu. Iya. Seperti itu. Iya. Betul sekali Bu. Artinya apa? Ketika kemudian kita menyaksikan fenomena ya setiap waktu yang ada begitu ya. Kalau dikategorikan bahwa sejarah itu berulang ya, itu bisa jadi memang demikian adanya. Karena apa? Karena setiap waktu, setiap saat begitu ya, sebagaimana kemudian telah diciptakan dan diturunkannya Adam alaihissalam ke permukaan bumi, antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga ketaatan terhadap syariah Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa bertabrakan, bersinggungan dan juga berseberangan dengan ya kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga pembangkangan terhadap syariah Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya Adam alaihissalam, kemudian diturunkannya Adam alaihissalam sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin, pengatur, pengelola dan juga pemimpin di atas muka bumi ini, itu kemudian juga diturunkan pula ya, diusirnya pula sosok yang kemudian dikenal sebagai iblis ya, yang kemudian sebelumnya itu adalah sosok yang dikenal sebagai Azazil atau Idajil begitu ya. Ya, sosok yang kemudian dianggap sebagai makhluk paling soleh di antara ya makhluk yang ada di surganya Allah, tapi karena kesombongannya, karena dia diciptakan dari nyala api, maka kemudian dia membangkang terhadap perintah Allah, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian ya membangkang terhadap syariat yang kemudian memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Namun akhirnya kita tahu bahwa ya ketika Adam alaihissalam itu kemudian mulai berdakwah, kemudian diteruskan oleh para nabi berikutnya, diteruskan oleh para rasul berikutnya. Nah, sosok yang dikenal sebagai iblis pun itu kemudian memperbanyak para pendukungnya, memperbanyak jumlah anggotanya, baik dari kalangan jin yang tidak terlihat yang gaib maupun dari kalangan manusia yang kemudian nampak nyata zahir terlihat oleh kita. Karena dalam Quran surat An-Nas kan sudah sangat jelas Bu ya, siapa yang kemudian disebut sebagai setan yang kemudian bermakna penggoda tadi, atau yang kemudian membawa ya jalan kesesatan kepada kaum muslim, jalan kesesatan kepada umat manusia. Karena apa disebut sebagai minal jinnati wan nas, dari sekalian kelompok jin dan juga dari sekalian kelompok manusia. Jadi yang namanya setan penggoda itu bisa dari kalangan jin yang tidak terlihat, yang gaib, ataupun yang kemudian yang nampak zahir nyata di hadapan kita itu manusia. Ada yang membawa ya kerusakan, membawa kemudian membawa kepada kemaksiatan, membangkang kepada perintah Allah, ya membangkang terhadap syariat para nabi yang diutus kepada umat manusia, atau bahkan kemudian ya ingkar terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi begitu. Antara ketaatan kepada Allah ya dengan pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada, termasuk juga dalam ruang lingkup kehidupan peradaban umat manusia, atau dalam kajian inilah kajian historiografi atau kajian kesejarahan. Ada orang-orang yang kemudian taat kepada Allah, ada orang-orang yang kemudian membangkang terhadap Allah, itu selalu ada. Dan kalau tadi Ibu katakan bahwa kok saat ini mirip-mirip seperti masa kolonial, kok seperti mirip-mirip ketika masa pendudukan orang-orang kafir penjajah di negeri ini. Ya begitulah adanya. Ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslim. Apakah kemudian kita ikhlas dalam berjuang, sabar dalam meniti perjuangan sampai kemudian Allah pantaskan kita. Maka tanggung jawab dan kewajiban kita hari ini adalah untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi muslim yang kuat, menjadi muslim yang sabar, menjadi muslim yang ikhlas, dan kita adalah kaum muslim yang layak untuk ditolong oleh Allah dengan kepantasan yang kita miliki. Makanya kemudian kalau berbicara berkenaan dengan saudara-saudara muslim kita di Baitul Maqdis, Palestina,
berjuang untuk berdiri ya di garda terdepan untuk mempertahankan bumi Islam Palestina, untuk mempertahankan keberadaan Masjid Al-Aqsa, mempertahankan keberadaan Baitul Maqdis. Mereka sudah berjuang di garis terdepan, di garda paling depan. Dan mereka tetap juga berharap soliditas dan juga solidaritas dari negeri kita. Bahkan ketika tempo hari saya pernah berkunjung ke ke Jordania begitu ya, di akhir tahun 2019 ya, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, mendampingi jamaah umroh pada waktu itu, yang juga ada umroh plusnya itu ke Jordania selama kurang lebih 3 hari plusnya itu. Jadi keliling di Jordania itu tur tour guide-nya orang lokal Jordania, yang kemudian dia ternyata adalah mantan pasukan elitnya Jordania gitu, yang sudah pensiun jadi purnawirawan, dan dia jadi tour guide di wilayah Palestina, di wilayah Jordan. Dia mengisahkan begitu ya apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Arab terhadap orang-orang Israel, dan juga dia itu kemudian mengapresiasi secara positif. Sungguh kami bangsa Arab yang ada di Jordania itu merasa malu, dan bahkan kami merasa bangga dengan kepedulian ya warga Muslim yang ada di Indonesia yang berani turun ke jalan untuk membela hak-hak saudara Muslim kita yang ada di Baitul Maqdis. Dan kami iri dan juga sekaligus kami bangga dengan kepedulian Muslimin Nusantara Indonesia. Dikatakan demikian. Jadi kenapa? Karena kalau di Timur Tengah itu kalau demonstrasi untuk menunjukkan ataupun i'dadul ra'i wa i'dadul fikr, menunjukkan kepedulian, unjuk rasa, unjuk pikir, membela muslimin yang ada di Palestina, itu justru kemudian berhadapan dengan dengan penguasa negara-negara Arab sendiri yang kemudian tidak nyaman, tidak suka jika warganya berdemonstrasi, sekalipun adalah demonstrasi untuk mendukung Palestina, mendukung Baitul Maqdis. Karena orang-orang yang ada di Arab, para penguasanya sudah mereduksi perjuangan ya Muslimin Palestina ke wadah yang dikenal sebagai PLO semenjak tahun 60-an 70-an. Jadi Baitul Maqdis, Al-Aqsa dan Palestina pada umumnya bukan lagi menjadi tanggung jawab ya orang-orang Arab, tapi sudah menjadi tanggung jawab direduksi kepada kepentingan bangsa ya Palestina semata dengan keberadaan PLO, Palestinian Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Jadi itu yang kemudian ya dilakukan oleh para pemimpin bangsa Arab pada waktu itu, yaitu pengkhianatan mereka terhadap Baitul Maqdis. Nah, sedangkan kemudian rakyatnya sendiri mereka ingin menunjukkan kepeduliannya, tapi ditentang ataupun tidak diperkenankan oleh para penguasa mereka. Itu yang terjadi gitu. Nah, itu yang kemudian dikatakan oleh tour guide yang ada di Jordania pada waktu itu, bahwa kami bangga dengan peran serta Muslimin Indonesia yang menunjukkan kepedulian terhadap saudara kita yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Jadi itu yang kemudian kita tunjukkan bahwa di garis belakang kita ya, paling ujung dunia, di ujung timur Nusantara Indonesia, kita tunjukkan bahwa kita peduli terhadap Muslimin Palestina. Dan kita perjuangkan bukan didasarkan kepada faham kebangsaan, bukan didasarkan kepada kepentingan kebangsaan, bukan, tapi didasarkan kepada ukhuwah Islamiyah, solidaritas dunia Islam, solidaritas perjuangan persaudaraan Islam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka jika di antara umat-umat Islam itu berselisih, maka damaikanlah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya kepada kita sesama saudara mukmin yang bersaudara tadi. Begitu Bu. Jadi tugas kita dan kewajiban kita saat ini adalah tetap ikhlas berjuang, istiqomah dalam ya menyuarakan ya kepedulian kita terhadap saudara-saudara Muslim kita juga. Kemudian juga kita harus tetap on the track ya. Artinya apa? Tetap konsisten ya berjuang untuk Islam dan juga berjuang di jalan Islam demi untuk meraih ridha Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita memperjuangkan Palestina juga berdasarkan Islam, bukan berdasarkan yang lain-lain. Karena apa? Kita ingin mencari ridha Allah ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, sampai Allah Subhanahu wa taala menilai amal baik yang kalian lakukan, apakah kemudian itu merupakan amal soleh ataukah kemudian justru kemudian menjadi
menjadi amal salah. Nah, kalau menjadi amal soleh harus ya ikhlas lillahi ta'ala wa ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah dan juga mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Memenuhi jalan Islam demi untuk kita memantaskan diri agar kita layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di garda depan itu adalah muslimin Palestina, di garda belakang ya kita ya. Dengan apa? Dengan support mereka untuk tetap survive, untuk tetap struggle, untuk tetap konsisten, istiqomah, tetap berjuang, dan suatu saatnya nanti Allah karuniakan kemenangan dengan turunnya Nasrullah. Ketika apa? Kita semuanya pantas untuk ditolong oleh Allah. Begitu Bu, mudah-mudahan menjawab dan juga bisa menuntaskan pertanyaan tadi. Allah alam bisawab. Suatu jawaban dan penutup yang luar biasa, jadi semakin mengokohkan akidah kita semua, insya Allah semakin untuk menghadapi situasi yang serba tidak menentu seperti ini. Ya, jajak untuk penjelasannya Pak. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dan selalu sehat untuk menghadapi ujian ini. Barakallahu fikum. Amin. Ya, wa iyyaki. Ada 3 pertanyaan lagi nih, Ustaz. Ya. Apa tuh pertanyaannya? Ini yang terakhir ya? Terakhir aja Tan, ya. Pilih satu ini. Ya. Boleh gimana panitia aja lah. Ini mungkin tambahan boleh juga tuh kalau ada itu ada rezeki umroh gratis, mungkin tour guide-nya Bapak untuk ke lokasi-lokasi sejarah itu lebih mumpuni sekali. Saya pengen sekali ke Amin. Amin. Turki. Amin ya Rabb. Satu lagi Ustaz. Ya, yang kira-kira nyambung dengan bahasan kita ya. Yang nyambung aja ya. Ya, dipilih aja sama panitia. Sama moderator. Ini Ustaz, yang terakhir. Tentang Sunan Kudus yang masih ada nasab kepada Imam Ja'far Shadiq. Ya. Yang dijadikan imam ke-6 oleh Syiah. Kemarin sempat ramai di Twitter bahwa Sunan Kudus adalah Syiah karena ada buku LKSSKI kelas 6 itu. Ya. Jadi begini ya, harus kemudian saya jelaskan kembali ya, bahwa sosok yang dikenal sebagai Syed Ja'far Shadiq Azmat Khan bin Maulana Usman Haji ya, itu adalah ya cucu dan juga putra dari pemimpin Palestina, yaitu Syed Ali Al-Murtadha begitu. Dan beliau itu nasabnya juga nyambung kepada Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain ya bin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang kemudian kita tahu bahwa Imam Husain Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib itulah cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Fatimah Zahra. Nah, berbicara berkenaan dengan imam-imam Syiah begitu ya, yang kemudian dinisbatkan kepada Imam Ja'far Shadiq begitu ya, atau Imam Ja'fari, maka ini kemudian saya ingin mengutip apa yang kemudian dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah bin Nu'man yang kita kenal sebagai Imam Hanafi. Kemudian juga pendapat dari Imam Imam Anas bin Malik Al-Asbahi atau Imam Maliki, dan juga yang dinyatakan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Asy-Syafi'i. Mereka menyatakan bahwasanya Imam Ja'far As-Shadiq itu bukan Syiah, apalagi Syiah Rafidhah. Mereka itu adalah para ulama Ahlus Sunnah yang kemudian pernah mendapatkan kucuran ilmu dari Imam Ja'fari atau Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bahkan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan juga Imam Anas bin Malik Al-Asbahi begitu ya, atau Imam Malik bin Anas Al-Asbahi begitu, Imam Maliki, itu mereka pernah berguru langsung kepada Imam Ja'far As-Shadiq atau Imam Ja'fari.
Dan mereka katakan bahwa guru kami bukan Syiah. Ya, bahkan kemudian Majelis MUI, ya, Majelis Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa mazhab Ja'fariyah yang diampu atau dikuasakan kepada Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bukanlah Syiah. Kalau Syiah yang dimaksud itu adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu yang kemudian pernah dinyatakan oleh Imam Zaid ya bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu adalah di antara orang-orang yang mengaku sebagai para pengikut atau Syiatul Ali, para pengikut Ali bin Abi Thalib yang suka mencela para sahabat Nabi, yang tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman sebelum kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang suka mencela dan mengkafirkan di antara orang-orang mukmin yang bukan satu mazhab dengannya atau satu kelompok dengannya, atau bahkan orang-orang yang suka kemudian mencela para istri Nabi dan menggelari para ummahatul mukminin sebagai para pelacur. Itulah orang-orang Syiah Rafidhah yang kemudian dinyatakan oleh Imam Zaidi sendiri bahwa kalian itu Rafidhah, kalian itu adalah orang-orang yang suka menentang. Kalian itu adalah orang-orang yang kemudian tidak bisa diatur. Kalian itu adalah orang-orang yang pembangkang daripada kami. Kalian bukanlah Syiatul Ali. Itu dikatakan oleh Imam Zaidi terhadap orang-orang Syiah yang kemudian disebut sebagai Rafidhah atau Rafidi. Jadi dalam konteks ini kemudian ya berkenaan dengan Sunan Kudus tadi yang namanya adalah Syed Ja'far Shadiq Azmatkan tadi, yang nasabnya sekalipun nyambung kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu sendiri yang kemudian nasabnya nyambung kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Menurut kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, Imam Maliki, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ja'fari tadi bukan Syiah. Tapi apa? Guru kami, yaitu apa? Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau klaim dari Syiah bahwa Imam Ja'fari atau Imam Ja'far itu Syiah, ya silakan aja. Kita merujuk kepada pendapat dari kalangan imam mazhab, dari kalangan Ahlus Sunnah sendiri atau Sunni sendiri yang menyatakan bahwa Imam Ja'fari itu adalah guru dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan juga Imam Malik bin Anas Al-Asbahi atau Imam Maliki. Jadi Imam Ja'fari itu adalah tidak berbeda dengan kita. Bahkan kemudian Imam Asy-Syafi'i itu dalam kitab Al-Um ataupun di dalam kitab Ar-Risalah beliau katakan bahwasanya perbedaan pendapat antara mazhabku Imam Asy-Syafi'i dengan mazhab Ja'fari atau Ja'far As-Shadiq itu hanya sekira 5 atau 7 perbedaan dalam permasalahan fikih saja. Itu yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um ataupun Ar-Risalah tadi. Begitu ya Kang, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi bahwa Sunan Kudus atau Syed Ja'far Shadiq Azmatkan itu berbeda zaman dengan ya sosok Imam Ja'far As-Shadiq bin ya Imam Muhammad Al-Baqir. Terbentang jarak sekira 700 tahun atau 7 abad lamanya. Ya, antara Imam Ja'far As-Shadiq dengan Syed Ja'far Shadiq Azmatkan terbentang sekira 700 tahun jaraknya, terbentang jarak sekira 7 abad lamanya. Mereka hidup tidak di masa yang sama, tapi mereka masih satu ini hubungan nasab kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan dalam konteks ini Imam Ja'fari yang telah dipahami oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah Syiah, apalagi kemudian diembel-embeli dengan Syiah Rafidhah. Ya itu aja mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan tadi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita setelah menyelesaikan kajian kita pagi hari ini. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin, menambah keberkahan khususnya kepada kaum muslimin umumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat Sholih dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali insyaallah pekan depan di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.